Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum Teman-teman di bawah jawab warahmatullahi salam juga lah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang semangat ya? Ya, makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma Gurunda. Masyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Mereka mendapatkan azab, demikian itu hinaan bagi mereka fid dunya, di dunia, dan di akhirat mereka kemudian bersama dengan azab yang dipersiapkan untuk mereka oleh Allah. Siapa mereka ini yang membuat kerusakan di atas muka bumi? Siapa mereka ini yang menolak kedatangan Isa Al-Masih, yang menolak kemudian kenabiannya, menolak kerasulannya dengan menganggapnya menjadi Tuhan? Siapa mereka ini yang memerangi Allah, yang mengajarkan Allah menjadi manusia, yang mengajarkan Allah menjadi daging, yang mengajarkan Allah dibunuh oleh manusia itu sendiri? Mereka ini, kata Allah, zalikalahum, zalikalahum, zalikalahum. Kepada mereka Allah janjikan kehinaan, isyum fid dunya, kehinaan di atas muka bumi ini. Maka saban hari ketika kita kemudian adu argumen, adu logika, adu paparan, adu pengetahuan tentang materi-materi Islamologi, materi-materi Kristologi, yang terjadi mereka senantiasa dipermalukan oleh Allah di hadapan orang banyak. Ini kata Allah, zalikalahum hisyum fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Mereka mendapatkan azab di dunia berupa aib, dipermalukan di hadapan orang banyak, dan azab di akhirat mereka bersama dengan setan di dalam api neraka jahanam khalidin. Hidup serba bisa diakses dengan mudah, materi-materi apologet, materi-materi materi kristologi, semuanya dengan mudah kita bisa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita hidup tidak di zaman di mana kita lebih mudah menerima informasi-informasi tentang kebenaran, aspek hak, aspek yang benar-benar
menjadi hakiki dari semua kebenaran itu. Sekali lagi, sebelum diambil alih sama sahabat-sahabat di sini, saya simpulkan bahwasanya orang yang menurut Al-Quran adalah orang yang membenci, adalah orang yang memerangi Rasulnya. Dalam perspektif pemahaman Islam, salah satu Rasul yang datang di tengah berhamba dan menghambakan diri kepada Sang Tuhan, itu dianggap sebagai scuba balon, dianggap sebagai sebuah tinja. Itu artinya orang ini memerangi Allah. Lalu dikatakan memerangi Rasul, ketika Rasul ini datang mengajarkan bahwa dirinya harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Diperangi itu, enggak, kau bukan utusan, engkau adalah Tuhan itu sendiri yang datang menjadi daging. Ini orang-orang yang seperti inilah yang kemudian dimusuhi oleh Allah dan akan diberi ganjaran oleh Allah berupa kehinaan. Zalika lahum khizyum fid dunya. Saban hari kita lihat debat pagi, debat siang, debat sore, debat malam, subuh hari, yang selalu dipermalukan adalah mereka yang ada di kubu seberang. Apa yang menyebabkan itu? Ya karena itu tadi Allah sudah zalikalahum, yang demikian itu bagi mereka kehinaan, hisyun, kehinaan, kutukan di dunia, di dunia ini. Maka kita lihat apakah iya, apa betul Al-Quran ini benarkah menjelaskan tentang tipikal orang laknat, orang-orang kafir, benarkah? Sekarang mari kita lihat, mata kita menyimak, kuping kita mendengarkan, nyati dan terjadi di tengah-tengah kita itu adanya. Mereka senantiasa dipermalukan. Kristen Kak. Oke. Itu si logila itu suruh diam dulu Bu Mary, jangan ngomong. Dogi tetangga. Iya. Saya nggak pelihara. Suruh jo diam dulu jo ngana. Kayak bisa dong, punya tetangga. Kita dapat marah sebentar. Ya udah, silakan Mbak Mary. Ada yang mau diperbincangkan dengan Bang Zuma? Seperti biasa, silakan. Anda dikasih kesempatan hak VVIP sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Silakan. Terima kasih Bang Pandi.
Cuaca di Makassar panas sekali. Kayaknya diskusi juga semakin panas ini, semakin hari semakin panas. Silakan, silakan. Oke, pertanyaan pertama Kak, simple saja. Kenapa teman-teman yang Muslim itu ketika kita menyapa mereka dengan, kami nih Nasrani menyapa mereka dengan Assalamualaikum, mereka hanya menjawabnya Waalaikum. Seperti itu. Apakah memang ada dalilnya ataukah ada nasihat-nasihat yang memang diturunkan oleh Rasulullah bahwa ketika menjawab saudara-saudara non-muslim itu hanya dengan Waalaikum saja. Karena ada teman sebagian kalau saya menyapa datang ke bisnis yang saya geluti, saya bilang Assalamualaikum, ada juga yang menyapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang cuma bilang Waalaikum. Oke, silakan Bang Suma. Bang Fandi. Baik, izin di mute dulu mungkin Bang Mary, Mbak Mary, biar tidak kedengaran suara logika itu. Oke, siap. Siap. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi yang pertama kemudian sebelum sampai kepada doa. Jadi doa itu seperti yang diucapkan oleh Yesus di dalam Matius, di dalam Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum, keselamatan atasmu. Di Islam ditambahkan warahmah, dan kasih sayang Allah atasmu, dan berkah Allah atasmu. Bagaimana kemudian kita ingin mendoakan berkah, sementara yang kita hadapi ini adalah orang-orang kufur yang menutup diri dari keselamatan dari Allah dan berkah dari Allah. Itu artinya kita mengada-adakan suatu perkara. Oleh karena itu, ketika ada sahabat kita, saudara kita kemudian mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, apa artinya? Wahai saudaraku Pandi, keselamatan atasmu. Maka kita menjawab Waalaikum, dan juga atasmu. Cukup. Tapi kalau sesama Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu, kasih sayang Allah untukmu, dan berkah Allah atasmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan atasmu, kasih sayang Allah atasmu, dan rahmat berkah Allah atasmu. Satu, saling mendoakan dan saling menyalami. Ini baru ajaran kasih. Implementasi kasih itu tercermin di Islam. Seperti itu, Mbak. Dalil. Pertanyaannya Bang Zuma, apakah Nabi Muhammad melakukan hal yang sama kepada orang-orang di luar Islam pada saat itu ketika ia disapa? Di luar Islam? Iya. Rasulullah itu memberikan contoh. Hadis Bukhari nomor 6257, hadis Muslim kemudian 2163. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza sallima alaikum ahlul kitab faqulu, maka katakanlah wa alaikum. Maka katakanlah kepada mereka wa alaikum. Apa itu? Dan juga atas kalian. Seperti yang saya sampaikan barusan. Seperti itu. Nah, kalau di dalam kitab saudari kita Mary kan memang mengucapkan salam kepada Islam itu adalah sebuah kejahatan, kan ya? Benar kan? Benarkah? Iya kan ya? Mengucapkan salam, lalu mengucapkan salam kepada non-Kristen di dalam kitab saudara itu diterangkan di 2 Yohanes berapa itu ya? Ada yang ingat gak? 2 Yohanes 1 nomor 10-11 kan gitu. Nah tuh, teman-teman hafal tuh. Barang siapa yang datang kepadamu tidak membawa ajaran Kristen, maka janganlah engkau memberi salam kepada mereka, dan janganlah kau menerima mereka di dalam rumahmu. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka dia telah memperbuat sesuatu bagian dari perbuatan kejahatan. Artinya diancam neraka loh. Diancam neraka. Kenapa diancam neraka? Karena di data nomor 11-nya itu dikatakan,
Barang siapa memberi salam kepadanya, dia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan diupah dengan neraka. Jadi mengucapkan salam kepada kami umat Islam dari saudara Kristen itu sama dengan menjerumuskan diri saudara Kristen sendiri ke dalam neraka. Berdasarkan dalil, bukan ditambah, bukan dikurangi. Nah, kalau di Islam cukup mengucapkan wa'alaikum. Ketika ada saudara-saudara non-Islam mengucapkan assalamualaikum, kita jawab wa'alaikum, dan juga atas kamu. Bagus kan? Tapi banyak itu petinggi-petinggi yang Kristen ketika memulai pidatonya pasti kan mengucapkan semua kalimat sapaan sesuai dengan agama masing-masing, Bang Zuma. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Shalom. Iya, mungkin karena mereka Salam ini kebajikan. iya. Jadi kayak Mungkin- mana kalau begitu? Mungkin karena mereka ini seorang pemimpin, sama seperti saya. Saya di kantor juga menyatakan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itu penghargaan sebagai seorang pemimpin atau orang yang diamanahkan untuk menyampaikan sesuatu. Itu nggak apa-apa. Maksudnya ini adalah pada saat berjumpa di luar atau di jalan. Seperti itu maksudnya. Karena ini adalah ketentuan di dalam Islam. Oke, Bang Zuma. Iya. Oke, Oke. ada lagi? Kayak menarik tadi yang disampaikan Bang Suma membuka diskusi kita tentang salib. Dan memang biasanya saya lihat kalau Bang Suma membuka diskusi-diskusi di komal-komal seperti ini selalu membuka dengan peristiwa salib itu adalah khusus bagi para penjahat. Nah, kalau dalam Muslim itu Bang Suma Iya. kan sudah dijelaskan bahwa yang disalibkan itu bukanlah Isa Al-Masih tetapi orang yang menyerupai Isa Al-Masih. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah di dalam Al-Quran juga tertulis nama kira-kira kalau orang yang menyerupai Nabi Isa Al-Masih yang disalibkan, dia itu siapa? Kan selama ini cuman asumsi yang mengatakan bisa jadi Yudas, Iskariot, tetapi adakah dalilnya yang data yang bisa dijadikan acuan bahwa memang itu mengarah ke Yudas atau hanya asumsi saja? Ya, baik. Jadi gini, saudari saya ya, kalau di dalam Al-Quranul Karim datangnya di abad ke-7. Al-Quran itu datang di abad ke-7. Bukan datang sejenak setelah masa Isa diangkat ke langit. Ya. Dan kedatangan kemudian Al-Quran itu bukan menjadi kesinambungan cerita dari peristiwa penyaliban. Berbeda dengan agama Kristen yang mengambil cerita itu sebagai satu tindakan dalam beragama. Kalau di Islam, kejadian itu dijadikan sebagai satu alur keselamatan dan penolakan akan Islam terhadap tindakan yang muncul setelah penyaliban. Jadi maksudnya gini, Al-Quran datang menjelaskan dengan sangat-sangat valid, singkat. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka itu. Jadi dengan mengucapkan ucapan bahwa Nabi Isa atau Yesus yang disalib itu sudah dihukum, orang itu sudah kena hukuman. Artinya orang itu melakukan sebuah kemungkaran. Kenapa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kemungkaran? Karena ending daripada pengajaran itu nantinya adalah menganggap Tuhan yang nuzul ke bumi menjadi manusia, lalu mati dibunuh manusia untuk menebus dosa. Pasti ke situ arahnya. Arahnya pasti ke situ. Tidaklah mungkin ada orang memahami penyaliban itu, lalu mengimani penyaliban itu sebagai jalan keselamatan, kalau tidak berujung kepada apa? Kematian Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia untuk nebus dosa. Ini adalah sebuah kemungkaran. Maka apa kata Allah? Wa qaulihim, kami hukum, aku hukum mereka karena ucapan mereka yang sangat mungkar.
Itu. Sehingga kedatangan Al-Quran ini bukan untuk menerangkan bahwa si fulan yang menggantikan, enggak. Makanya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah tidak melalui proses penerima atau penulis Al-Quran melakukan penyelidikan peristiwa dulu. Oh, dulu ada. Salam Bang Zuma. Iya, salon. Jadi tidak ada sejarah manapun, baik dari Islam, baik dari luar Islam, lebih-lebih dari Islam, yang menceritakan para sahabat melakukan penyelidikan. Jangan Rasulullah nggak mungkin, karena dia buta terhadap Torah, buta terhadap Zabur, buta terhadap Injil. Itu nggak mungkin Rasulullah. Kemungkinannya adalah sahabatnya yang melakukan penelitian. Tapi fakta sejarah menuturkan dengan sangat jelas, tak ada satupun sahabat Rasulullah yang melakukan penyelidikan terhadap kejadian peristiwa yang pernah terjadi terhadap Nabi Isa Al-Masih. Apakah itu melalui buku-buku, melalui penuturan orang per orang, atau daftar pustaka? Itu tak ada, atau museum, tak ada sedikit pun. Tapi datang kemudian Al-Quran itu mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qatalu yaqina. Jadi yang terjadi kemudian adalah Al-Quran datang menjelaskan mereka yang melakukan, yang bertalian dengan peristiwa itu tidak meyakini tentang siapa yang mereka salibkan. Saya bisa membuktikan melalui Bible bagaimana adanya perang informasi, perang narasi antara Yohanes dengan Lukas, dengan Markus, dengan Paulus. Itu ada perang narasi di antara narasi mereka terkait dengan peristiwa penyaliban itu. Nah, Al-Quran datang menganulir itu, menginformasikan kepada manusia yang hidup di zaman sekarang bahwa Allah menghukum orang yang menganggap bahwa yang disalib itu adalah Isa. Al-Quran datang menjelaskan, kami hukum mereka. Nah, mari kita lihat apa hukumannya. Orang yang percaya bahwa utusan Tuhan mati, ditampar, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, itu dalam keagamaannya kemudian Allah terangkan pasti dihinakan oleh Allah. Zalika lahum hizyum fid dunya. Dihinakan oleh Allah. Berdebat dengan apapun, dengan umat Islam terkait dengan apapun pasti dipermalukan oleh Allah. Dan itu fakta real. Seorang pendeta pun bisa dipermalukan di hadapan publik. Dan itu diterangkan juga di dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam data Yeremia 23 tentang nabi palsu, pengajar palsu, terkait di data nomor terakhir 3940, aku akan mempermalukan, aku akan memberikan aib yang kekal sampai kiamat untuk mereka, sang pengajar-pengajar nabi palsu itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi Al-Quran tidak datang menjelaskan yang menggantikan si ini, enggak. Al-Quran datang menerangkan yang mereka sembah, yang mereka salibkan, yang mereka anggap Tuhan, yang mereka ibadahi, itu bukan Isa Al-Masih, itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tetapi makhluk terkutuk. Ini. Jadi tugas kami sebagai seorang muslim membela oknum yang lahir tanpa ayat tersebut dari pemahaman doktrin dogma orang-orang kafir terhadap dirinya. Makanya umat Islam itu tampil. Ada enggak umat Islam yang menghina Yesus? Dalam hal ini Nabi? Enggak ada. Makanya saya mencoba untuk mendudukkan perkara ini dengan jelas. Apa itu? Wahai saudara-saudaraku Kristen yang aku kasihi, antara Isa dengan Yesus yang kalian sembah itu adalah oknum yang berbeda. Baik menurut Al-Quran maupun Naikkan menurut... dulu Bang, pendeta kami itu, Pak Suat itu Bang. Ya silakan. Maupun menurut Bible, Nabi Isa atau Nabi Yesua dengan Yesus yang kalian sembah itu adalah oknum yang berbeda. Ini harus kita pahamkan. Baik menurut Bible maupun menurut Al-Quran. Jadi Nabi Isa dengan Tuhan Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Tuhan Yesus,
Tuhannya saudara Kristen yang bermula dari gerakan Romawi, Yunani, lahirlah Katolik. Sedangkan Nabi Isa adalah sosok yang datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, mengajarkan mereka untuk kembali kepada hukum Torah. Ya, seperti itu adanya, saudariku Mary. Silakan kalau ada pendeta yang mau naik. Iya nggak apa-apa kok bang, kami dengar kok ceramah bang. Iya. Nggak ada di bawah bang, tidak ada yang atas nama pendeta Suat, tidak ada di bawah. Kalau ada pendeta Suat tolong naik ke atas biar kita naikkan. Iya. Saya bernarasi boleh 1 menit 2 menit lagi? Silakan boleh? bang, silakan bang. Ya. Iya Jadi kan gini. bang, nggak apa-apa, aku suka dengar bang ngomong kok. Ya, alhamdulillah. Coba kita lihat nih, kita coba lihat. Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Pengakuan Yesus sendiri menerangkan dirinya sebagai apa? Sebagai utusan Allah, utusan Allah, utusan Allah, utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia menyatakan dirinya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku bukan pendusta. Aku tidak menambah, aku tidak mengurangi. Itu kata Yesus. Itu kata Isa. Itu kata Isa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Banyak hal yang kemudian dia sampaikan. Barang siapa yang mendengarkan aku, dia tidak mendengarkan aku, tapi mendengarkan dia yang telah mengutus aku. Tiba-tibanya, begitu terangkat ke langit, ya, begitu terangkat ke langit, kata Al-Quran, barrafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana untuk melaksanakan itu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus sendiri, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Di mana itu? Di Lukas 24 nomor 44 dan juga di dalam Matius 16. Subhanallah. Jadi sekarang mari kita lihat tolak ukurnya. Markus 8:31 Yesus dibunuh. Markus 9:31 Yesus dibunuh. Markus 10:34 diolok, dihinakan, direndahkan, diludahi, disesah, dibunuh. Markus 15 nomor 19 Yesusnya dipukul bagian kepalanya lalu diludahin. Markus 15 nomor 24 direbutkan pakaiannya, ya, artinya dia ditelanjangi di situ. Markus 15:34 dia teriak ditinggalkan kemudian oleh Tuhannya. Lukas 22 nomor 63 Yesus dihinakan dan dipukuli. Ini perlakuan-perlakuan seperti ini kemudian itu tidak akan menjama Isa Al-Masih. Tidak dijama. Bang Juma, adek mau Iya. keluar dulu ya, soalnya ada perempuan berhijab panas soalnya. Adek keluar dulu ya. Kita sama-sama keluar, jangan keluar sendiri. Aduh, diajak bersamaan. Ya udah, aku nggak jadi keluar kalau gitu, tetap di sini aku. Ya, jadi seperti itu adanya. Lalu kemudian, menurut Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang ngapain sih lu nangis? Apaan sih lu? Orang lagi serius juga. Tadi saya mau turun, mau buka komal sendiri, turun bersamaan, keluar bersamaan di sini. Iya bang, ya Allah, adek kan nggak ketawa, cuman cengingikan adek Ya bang. itu dia makanya. Nah kita lihat ya sedikit lagi ya. Kita lihat lagi ya teman-teman. Menurut Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang durhaka, kan gitu ya. Yang disalib itu adalah pelaku dosa. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan itu juga diterangkan di dalam kitabnya Yahudi. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan.
Begitu juga pengakuan Paulus sendiri, Galatia 3 nomor 13, yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Al-Quran, Torah, dan surat Paulus mengatakan hal yang sama. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Muncul Kristen belakangan mengatakan yang disalib itu adalah Nabiullah, Rasulullah yang datang mengajarkan jalan kebenaran hidup di tengah-tengah Bani Israel. Sehingga ada yang tertulis dalam 2 Korintus 5:21, Roma 5 nomor 8, Roma 5 nomor 6, 1 Korintus 15 nomor 3, 1 Petrus 2 nomor 24, 1 Petrus 3:18, bahwa Yesus mati terkutuk untuk menanggung dosa-dosa Kristen. Nah, ini yang kita ingin tahu. Dari Kristen kok ada ilmu kayak begini? Dari mana Kristen tahu berdasarkan surat-surat Paulus bahwa Yesus mati terkutuk untuk orang-orang Kristen? Ini ajaran dari mana ini? Karena setahu saya belajar, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, Tuhan meminta kurban persembahan penebusan dosa itu hanya hewan, binatang. Tak pernah manusia. Yang minta manusia sebagai pendamai itu hanya dewa Molok. Sedangkan agama Kristen melalui surat-surat Paulus, dosa-dosa Kristen itu dihapus oleh Yesus. Yesus yang mana ini yang menghapus dosa ini? Yesus yang mana ini? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi kah? Atau Yesus lain? Yesus lain yang datang kepada Paulus dengan membisikkan, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Yesus inikah yang menanggung dosa Kristen? Yesus siapa ini? Yang datang membisik-bisik ini. Sampai Paulus dibisikin, sampai Paulus bisa nulis 13 buku. Ini Yesus yang mana ini? Yesus palsu, Paman. Ya, mungkin Saudari Mary bisa menanggapi atau ada yang lain. Uniripa mungkin menambahkan atau Dinda Natalia. Saya moderator aja, Bang. Kalau ada abangku di sini saya cuma jadi dayang-dayang. Jadi di sini ada Kak Mary, dan Kak Mary ini teman-teman netizen, beliau adalah seorang Kristen yang luar biasa, mencari tahu, belajar. Kak Mary mohon ditanggapi Bang Zuma, dan kita kedatangan Pak Pendeta Suruat. Halo, selamat siang Pak Pendeta. Ada pendeta. Selamat siang saudariku. Ya, Selamat siang. Siang. Silakan. Sebelum ke Pak Pendeta, kita minta tanggapan Kak Mary dulu ya. Kak Mary silakan ditanggapi Bang Zuma, baru nanti Pak Pendeta kita kasih hak untuk menjelaskan kalau bisa membantah Bang Zuma ya. Silakan Kak Mary. Oke, terima kasih Bang Zuma, Uni Rifa. Jadi kenapa saya pertanyakan soal siapa yang dikatakan saudara-saudara Muslim itu yang disalibkan itu yang menyerupai Nabi Isa, karena memang sebagian teman-teman Muslim itu dia langsung mengklaim bahwa itu adalah Yudas Iskariot sendiri. Nah, makanya saya selalu katakan memangnya ada data bahwa itu memang Yudas, karena Bang Suma tadi jelaskan bahwa tidak ada kesinambungan antara cerita di mana Isa Al-Masih itu datang ke penulisan Al-Quran, karena itu berbeda sangat jaraknya sangat jauh. Al-Quran nanti ditulis di abad ke-67 seperti itu, sedangkan Nabi Isa sangat jauh jaraknya dengan penulisan Alkitab. Tetapi mengapa saudara-saudara Muslim rata-rata mengatakan bahwa yang menyerupai itu adalah Yudas, seperti itu. Dia katakan seperti itu. Tapi saya sudah dengar di penjelasannya hari ini. Terima kasih Bang Suma untuk pencerahannya. Iya. Oke, silakan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Ada Pak Pendeta Suat. Ya, Pak Pendeta Suat. Saya Silakan Pak Pendeta. Nasrani Pak Pendeta Suat. Baik. Oke, Kak Mary menyimak dulu ya antara Pak Pendeta dengan Bang Zuma. Silakan Pak Pendeta. Oke, Baik, terima kasih. Saya mendengar yang disampaikan saudaraku Zuma. Itu sesuatu hal yang narasinya itu dongeng sebenarnya. Karena kita harus lihat rekonstruksi peristiwa orang-orang yang hadir pada waktu peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Itu ada rasul-rasul yang lain, yaitu Rasul Petrus. Bahkan di dalam catatan Injil Matius pasal yang ke-27, itu ada upaya untuk mengaburkan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus oleh sejumlah
orang-orang ahli Taurat untuk membayar para prajurit Romawi untuk menyebar berita bohong bahwa mayat Yesus telah dicuri. Jadi peristiwa mengenai kematian Kristus di atas kayu salib itu peristiwa penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa Bang Zuma tahu ini? Tahu. Saya udah tamat kalau itu, Pak Pendeta. Tamatnya bagaimana? Jangan sampai sekolah salah. Keturunan Hawa, keturunan Adam akan bermusuhan dengan keturunan iblis sampai kiamat. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di situ, Bang. Keturunan di situ dia keturunan perempuan. Yes. Semua manusia yang ada ini adalah keturunan laki-laki. Siapakah keturunan perempuan itu? Di dalam iman Kristen, satu-satunya keturunan perempuan itu ialah Yesus Kristus. Dia tidak diperanakan melalui laki-laki. Roh Kudus. Anda harus banyak belajar berarti, Pak Pendeta. Berarti Anda yang kurang belajar, Bang Zuma. Oke, saya kasih dalil, Bung. Yohanes Ya, 3 nomor 8. Berapa? Yohanes 3 nomor 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yesus lahir dari roh Allah. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh Allah. Berarti bukan cuma Yesus yang lahir dari roh. Oh, itu salah. Pengertiannya tidak begitu. Masih kurang? Itu bicara tentang dilahirkan kembali. Bagaimana manusia bisa terlepas dari ikatan kegelapan. Oke, kalau begitu Anda silakan berselancar ke Kejadian 6 nomor 3. Kejadian berapa? 6 nomor 3. Lancar terus kita ya. Iya, harus gitu. Kita harus menyampaikan kepada jemaat. Ya, silahkan. Iya, silakan. Kemudian Elohim berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Ya, bagaimana? Gimana? Apakah cuma Yesus yang merupakan roh Allah saja atau semua manusia? Di dalam bahasa Ibrani, Iya, itu silakan. ada kata nepes dan ada kata ruah. Iya, silakan. Di situ Ya, dikatakan jadi ruah. ketika kita bicara tentang roh di situ, itu berbicara tentang sesuatu yang spiritual. Jadi tubuh jasmani manusia bisa mati, tetapi mengenai kehidupan roh, kehidupan spiritual manusia tetap eksis. Iya, apa masalahnya? Yesus Ya, pun tidak ada demikian masalah. ada. Makanya Iya. di Yohanes 3 dibilang, engkau harus dilahirkan kembali. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru itu yang menjadi majas. Itu metafora itu. Kalau yang dijadikan yang ada di Kejadian 6 nomor 3 itu seirama dengan pengakuan Yesus dalam Yohanes 3 nomor 34. Tidak tepat, itu tidak tepat. Oh, nggak bisa Bang, karena itu Karena adalah itu ucapan janji Yesus. kepada Hawa. Itu ucapan Yesus sendiri. Itu janji kepada Hawa. Yesus Ya. menyatakan itu kepada siapa? Hmm? Itu Yesus- janji kepada Hawa. Dengar, Sedangkan di Yohanes 3, Yesus menyatakan itu kepada siapa? Yesus menyatakan kepada siapapun yang dikaruniai roh Tuhan dengan tidak terbatas. Dalil. Loh, dari mana Anda tahu? Dalil. Saya bacakan Dalilnya dalilnya. mana? Oke, saya bacakan. Sebab Itu siapa kalimat yang diutus? hipotesa. Sabar, saudara. Iya, Sebab oke. siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu di mana? Maksud itu konteksnya di mana? Yohanes 3 nomor 34. Nah, tadi Yohanes 3 ayat 6. Nah, sekarang Yohanes 3 nomor Di 34. dalam penafsiran. Ini saya Dari tidak butuh konteks. penafsiran, saudara. Tidak butuh penafsiran. Ini ucapan Harus Yesus. penafsiran. Kenapa bisa? Dalam Apa membangun dasarnya? keyakinan, di dalam Coba. iman Kristen, itu Coba. objektif, konstruktif, dan Coba semua Anda. metode Coba tafsir yang Anda. benar. Oke, baik. Sekarang tolong tunjukkan perintah menafsirkan di dalam Bible. Satu data aja kalau ada. Saya turun sekarang ini kalau ada, silakan. Betul. Ya, Kalau silakan ada turun, tunjukkan. Saudaraku betul, turun. pendeta, tolong tunjukkan. Saya turun kalau ada perintah untuk Iya, menafsirkan. betul. Kalau ada turun, Iya, silakan. berarti ada kamu kalah. Iya, saya kalah. Silakan. Ya, 2 Timotius. Itu ucapan siapa? Mas sebentar, jangan Itu ucapan siapa. Anda tadi minta ditunjukkan. Itu ucapan siapa? Anda ini. Itu ucapan 2 siapa? Timotius, Itu ucapan pasal siapa? 2. Ya. Sebentar.
Pelan-pelan. 13, 22, 11. Tenang saja, tenang. Iya, silakan. 2 Timotius Mm-mm. pasal 2 Iya. ayat 15. Oke, silakan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Mana kata eksegomai di situ atau eksegesisnya mana? Tunjukkan ke saya. Jangan Anda membual di hadapan saya, jangan membual. Membela firman kebenaran. Di dalam bahasa aslinya itu ortososmenta. Oh, salah. Kalau Anda dengar. Kalau Anda mengatakan pemberitaan ortotomeo, itu tidak ada hubungannya dengan eksegomai. Coba Anda baca dalam Yohanes 1 nomor 18. Siapa yang berhak untuk mentafsirkan firman Tuhan? Yang berhak mentafsirkan tentang Tuhan hanya Yesus. Yohanes berapa? 1:18. Nah, ini sembarangan kutip Alkitab. Nggak bisa. Saya kalau menghadapi pendeta, level saya harus naik. Saya nggak bisa menghadapi pendeta dengan level jemaat. Ya, nggak masalah. Oke, silakan. Silakan. Yohanes 1 nomor 18, silakan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat tidak Allah. ada seorang pun. Jadi gimana menafsir? Tidak ada seorang pun yang mentafsirkan itu hanya Allah. Coba Anda baca. Eksegomai. Eksegomai. Baca. Eksegomai di mana? Sebentar, saya lihat bahasa aslinya. Sebentar. Ya, silakan. Ini masih perlu belajar, Bapak ini, saudara kita ini masih perlu banyak belajar. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anaknya yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkan. Oke, Pak Pendeta harus banyak belajar nih. Daftar jadi murid Bang Suma boleh, nggak apa-apa, gratis. Ini ada nih datanya. Oh, Bang Suma dilawan. Oh. Eksegomai. Apa artinya? Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Eksegomai, menceritakan, menerangkan, menyatakan, memperlihatkan. Ya begitu dong. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, kemudian percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada penafsiranmu sendiri. Oh, Bang Suma dilawan. Pak Pendeta harus rajin-rajin belajar. Belajar. Saya lagi lihat leksikon ini. Iya, silakan. Kalau Anda memahami kata beina dalam bahasa Ibrani, Anda harusnya malu mentafsirkan pernyataan-pernyataan yang ada di Bible itu sendiri. Saya saja sebagai orang Muslim nih, malu ketika ada seorang pendeta mampu menafsirkan tapi dia tidak mengerti kata beina dalam bahasa Ibrani. Silakan Anda tertawakan diri Anda. Silakan, Bang. Silakan. Waduh, parah ini, Pak. Silakan Anda tertawakan diri Abang. Silakan. Pendeta bayaran Olan. Indikatif middle yang merujuk kepada siapa? Silakan. Yohanes 1 nomor 18 Anda masih bisa bantah? Ya itu. Apa? Silakan, Bang. Silakan. Saya masih memberikan kesempatan kepada Anda tidak untuk berbicara tentang tafsir. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bicara mengenai tafsir. Jelas sekali di situ dikatakan eksegomai. Saudaraku Juma, Anda yang salah. Banyak orang salah menafsir surat-surat Paulus seperti yang diingatkan di dalam. Saya ulang lagi, siapa yang punya hak untuk menafsir? 16. Jadi ada orang yang salah memahami surat-surat Paulus, memutarbalikkan untuk kebinasaannya. Oh, jadi Yohanes 1 ayat 18 tidak ada sedikit pun hubungan dengan tafsir. Anda ngarang. Nggak gitu cara belajarnya, Bang. Nggak gitu. Ya. Majus, saudaraku Suma. Anda yang tidak paham cara belajar. Anda yang tidak paham. Saudara. Begitu. Sekarang kalau saya tanya kata yang tadi saudara sebutkan, yang saudara sebutkan. Silakan. Coba saudara diklensikan di dalam bahasa Yunani. Coba saudara diklensikan. Diklensi apa itu? Itu kata apa dan diklensinya bagaimana? Silakan. Ya. Kalau saudara paham Alkitab. Kan sudah dijelaskan di sana bahwa cuman Yesus lah yang kemudian yang mentafsirkan. Tidak yang bahasa Yunani tadi. Tidak, saya mau ikutin. Bahasa Yunani tadi. Eksegomai kan? Ya, itu. Ya, kata apa itu? Eksegomai itu adalah kata yang mentafsirkan. Itu bahasa Yunani. Dialah yang diklensi kata. Anda paham diklensi kata tidak? Tidak. Apa itu? Apa? Itu kata kerja dalam bentuk aorist. Ya.
Ini sudah disadur sedemikian rupa, udah dipahamkan sedemikian rupa. Tidak ada orang yang mampu. Kata kerja auris middle Aduh, gimana dong? indikatif yang menyatakan bahwa yang kayak peristiwa gitu. itu sudah terjadi dan dibicarakan Aduh. kepada orang tersebut. Bapak Aduh, aduh. Pendeta, Saudara saya semua masuk tidak memahami boleh? Alkitab. Sayang sekali. Kak Mariati. Oke. Pak Pendeta, Kak Mariati juga ingin bicara. Izin Bang Zuma boleh Kak Mariati? Satu data dulu sebelum ke Meria. Oke, silakan Bang Zuma. Nanti Kak Meri. Paulus itu mengatakan kamu harus menjadikan aku sebagai teladanmu. Paulus menekankan doktrin dogma. Saya bacakan. Di dalam kitab saudara, Paulus sendiri mengatakan katairio, logismos, hopsumagonesis, theos, aikmalosito. Atau dikatakan kemudian bahwasanya Paulus ini menekankan doktrin dogma. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran logismos manusia. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan pikiran dan menaklukkan kepada Yesus. Jadi Paulus mengatakan kami membinasakan pikiran setiap manusia dan kami kemudian merubuhkan ketinggian pengetahuan manusia. Jadi Bang Zuma Anda boleh diulang tadi Galata berapa itu kata eksekomai? Eksekoma itu munculnya di Yohanes 1 nomor 18. Jadi yang berhak untuk mentafsirkan kemudian tentang Tuhan itu hanya Yesus, tak boleh orang lain. Jadi kalau orang Kristen hari ini mentafsirkan Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dalam tubuhnya kepenuhan Elohim, dia mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan diri sebelum dia mati di atas tiang. Itu adalah tafsiran manusia yang tidak berasas kepada pengajaran Yesus. Subhanallah, Yesuslah nabi rasul yang punya hak untuk menjelaskan tentang Allah, bukan ente Pak De. Bukan saudara pendeta, bukan pastor, tapi Yesus. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Ada? Datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Ada? Bentar, satu-satu dulu, jangan lompat-lompat. Yang tadi saya mau jawab itu. Silakan. Ya, itu saudariku ngomong dulu. Saudariku ngomong dulu. Ya, silakan. Sambil Bapak Pendeta baca-baca buku dulu ya. Silakan. Kok bisa Bang kayak gitu Bang? Suara Abang itu loh. Bisa wabarakatuh. tergantung level. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh suara tadi itu loh, suara SpongeBob tadi. Kak Mary silakan. Enggak saya dapat Kak Yohanes 1 ayat berapa tadi? Yohanes 1 ayat 18. Oh ayat 18. Kakak lihat di diksi menyatakan itu translate dari eksegoma yang kata eksegesis, Iya, menjelaskan, guys. mentafsirkan. Mungkin betul deh. Mungkin Ya, silakan Kakak sampaikan sebelum kita lanjut Bang Zuma lagi dan Pak Pendet. Apa boleh dilanjut dulu Pak Pendeta dengan Bang Zumanya Kak Mary? ya lanjut dulu Kak. Saya lagi cari silakan, katanya Bang. yang Pak Pendeta bilang tadi itu kata kerja. Itu kata kerja. Jadi Bang Zuma ini, saudaraku Zuma ini, dia hanya berpikir bahwa menafsir Alkitab itu hanya eksegesis. Di dalam ilmu tafsir kami itu ada yang namanya hermeneutika, naik ke eksegesis, dari eksegesis naik ke biblical theology, dari biblical theology naik ke systematical theology, dari systematical theology barulah disimpulkan menjadi practical theology. Jadi kalau hanya melihat satu kata exegato lalu dihubungkan itu sebagai penafsir, itu salah. Justru penafsiran bicara tentang metode tafsir itu dijelaskan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 tadi, memilah firman kebenaran secara tepat. Itu. Jadi ya saya maklumilah karena saudaraku Zuma ini tidak pernah sekolah Alkitab, jadi tidak apa-apa. Saya doakan. Jadi gini, saudara pendeta, orang cerdas itu dalam kerangka berpikir itu harus sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab. Kerangka berpikir loh, bukan dogma, bukan doktrin. Contoh nih, ketika ada ilmu tafsir di dalam Al-Quran, itu dasar pijakannya ada dalilnya.
dari Tuhan kami, dari nabi kami, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah mengutus Rasulullah untuk mentafsirkan kalamullah. Nah, sekarang Yesus ini sebagai penerima firman. Yesusnya sebagai penerima firman yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya kompetensi, yang punya legalitas dari Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan itu sendiri, itu Yesus. Sehingga Tuhan berani mengatakan, barang siapa yang percaya kepada anakku selamat, yang tidak percaya mati dalam dosa. Itu legitimasi. Sekarang Yesus yang menerangkan kemudian tentang Tuhan itu seperti apa. Kalau Anda mengatakan kata kerja yes dan yes, emang kata kerja yang punya tugas untuk melaksanakan itu Yesus, bukan yang lain. Apatah lagi seorang pendeta, pastor, tak ada kompetensi untuk itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Paulus Anda bawa-bawa, Paulus ini adalah orang yang berusaha mematikan akal. Paulus ini adalah orang yang mencoba untuk membinasakan kemudian ilmu pengetahuan. Di dalam suratnya kepada orang yang ada di Korintus, 2 Korintus 10 nomor 5, tidak boleh menggunakan akal sehat, tapi cukup mengimani, mempercayai saja. Itu fakta real perintah di dalam Bible. Makanya unsur aspek ketuhanan dalam Kristen tidak boleh diolah oleh data akal, nggak boleh. Logisme itu tidak bisa dipakai dalam mempertuhankan Yesus. Tak boleh. Hanya doktrin dan dogma yang harus menelaah itu. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sabar. Ini Ya, ada silakan. fitnah yang saudaraku Zuma buat untuk Paulus. Silakan. Paulus mematikan akal. Itu fitnah. 2 Karena di Korintus 10 nomor 5. Roma 12 ayat yang ke 2, ini Paulus menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi. Sehingga kamu Budi. dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke. Bahkan di ayat 1-nya dibilang gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang Oke. kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Logika lotreian. Artinya iman Kristen dibangun dengan pengertian. Oh, Bahkan nggak bisa. di Itu Roma pasal 10 ayat hoax. 1-3, Itu Paulus hoax. mengecam orang-orang yang meyakini iman tanpa pengertian. Orang yang beriman tanpa mengerti itu menghadirkan kebenaran sendiri dan membinasakan. Jadi saudaraku Zuma, Anda telah melakukan fitnah terhadap Rasul Paulus dengan mengatakan mematikan akal. Dengan Oke. mengutip sebagian ayat, lalu Oke. saudara tidak mengerti ayat itu, saudara Oke. menyimpulkan bahwa Paulus mematikan akal. Ini tidak Oke. benar. Oke, baik. Giliran saya menjawab sekarang. Anda membawa kemudian pemberitaan Paulus kepada orang Roma. Sekarang tolong ketika Anda mengatakan Paulus ini mengajarkan untuk perubahan oleh pembaharuan budimu, pertanyaan saya, yang harus berlaku adalah kehendak Allah. Tolong tunjukkan kepada saya ini, berdasarkan pengertian, pemahaman, pendalaman materi. Apa itu? Allah atau Tuhan yang datang kepada para nabi, khususnya Bani Israel, itu berkehendak agar mereka ibadah Sabtu atau ibadah Minggu. Silakan. Tolong Anda tunjukkan pengertian pendalaman materi terhadap kehendak Allah yang datang ke bumi ini melalui para nabinya Bani Israel. Mereka diperintahkan untuk menjalankan kehendak Allah, menjaga Sabat, Sabtu atau menjaga Minggu. Ibadah Sabat yang berhubungan dengan hukum Taurat itu telah diakhiri waktu Yohanes tampil. Jadi ibadah Sabat hari Sabtu itu ibadah simbolik yang terikat dengan hukum lahiriah, hukum ritualistik, hukum simbolistik. Jadi Lukas 16 ayat 16, ketika Yohanes tampil, Yohanes menuju kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Domba yang di perjanjian lama itu sudah datang domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Maka diakhiri ibadah simbolik masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, Yesus berkata, saatnya sudah tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kami tidak beribadah terikat oleh hari. Hari ini kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah secara hakikat.
Sekarang tolong tunjukkan kehendak Allah ibadah minggu. Silakan. Ini kan kehendak Allah. Katanya harus pembaharuan budimu dan sudah harus menjalankan terjadi perintah Allah. pembaharuan budi. Ya, Sudah sekarang Anda terjadi tunjukkan. pembaharuan budi. Oke, Itu sekarang sebabnya di tunjukkan. Kisah Rasul 20, Kisah Rasul 20 ayat 7, itu jemaat berkumpul hari Minggu atau hari pertama. Yang saya minta kehendak Allah. Ibadah minggu itu mana? Ya kehendak Yesus sendiri dikatakan bahwa orang-orang Yahudi sendiri. Dan saya tunjukin Yohanes Ya. pasal 5. Kita lihat ya. Ya, silakan. Ya. Yohanes pasal 5. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Oke. Ya, sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Meniadakan hari Sabat. Jadi harus, nah, itu mengandung makna implisit bahwa dengan hadirnya Yesus, semua sistem ibadah simbolik termasuk mengkhususkan hari Sabat sebagai hari khusus telah diakhiri, masuk ke dalam ibadah hakikat, ibadah dalam roh dan kebenaran. Di mana di mana Tuhan itu menghendaki menghilangkan hari Sabat itu di mana, Bang? Di mana kehendak Bukan Allah itu mana? Coba. menghilangkan, Lah, tetapi kan hilang. menggenapi. Kok Kalau hari Sabtu tadinya digenapi jadi Minggu? Ibadah itu terikat oleh hari, maka sesudah masuk ibadah dalam roh dan kebenaran, ibadah itu tidak diikat oleh hari. Itu sebabnya rasul-rasul dalam Kisah Rasul pasal 2 setiap hari mereka berkumpul. Ini yang Anda sampaikan ini membantah firman Tuhan yang ada dalam Keluaran 31 ini. Dasar Anda itu apa? Mengatakan bahwa 31 itu sudah diakhiri dalam Lukas 16 ayat 16. Kata Yaitu siapa? ketika Yohanes tampil. Iya, makanya kata siapa? Kata Alkitab. Nah, bagus. Nah, ini ya teman-teman, kalau sudah ada kata Alkitab berarti sudah menyerah. Itu sudah tak ada lagi nih. Tak ada lagi dalil Karena Alkitab yang adalah firman Allah. dari mana Anda mengatakan bahwa Bible itu firman Allah? Alkitab firman Allah itu kami Dari terima. mana? Nah, saya Theophilus jelaskan. yang mulia, itu firman Tuhan. Itu ilham. Oh, itu ilham. Beda lagi. Jadi syarat sebuah kitab ini untuk perjanjian baru. Saya kasih tahu saudaraku Juma. Syarat sebuah kitab menjadi firman Allah itu ada 3 syarat. Yang Kata pertama, siapa? Oke. Kata Yang siapa, Bang? pertama, bagaimana? Kata siapa syaratnya 3? Nah, syarat itu dibuat memasuki abad kedua, gereja-gereja itu sudah punya kanon. Ini Makanya tadi syaratnya itu yang pertama. Makanya dengar saya dulu supaya saudara itu bisa tahu tidak sembarangan memfitnah iman Kristen. Jadi ya saya seperti tidak tadi. memfitnah. Tadi Bang, saudara bilang coba mematikan akal. kembali dulu. Baca coba 2 Korintus 10 nomor 5. Ini mau tujuan apa ini? 2 Korintus 10 ayat 5. Anda kan menuduh saya memfitnah. Kalau Paulus tadi itu kan mematikan saudara bilang akal. mematikan akal. Paulus Yes. Boleh diselesaikan dulu Pak Pendeta. Saya juga mau dengar syarat Alkitab itu diterima menjadi kitab suci Oke. melalui kanon abad kedua. Sudah dijawab saya jawab melalui dulu kanon. ini. Berarti Ini bukan permintaan firman Tuhan saudariku. lagi. Bang Zuma, Melalui izinkan kanon. aku jelaskan dulu. Iya, silakan. Saudariku. Ya, jadi syaratnya itu ada 3. Yang pertama, kitab itu harus ditulis oleh rasul. Karena rasul adalah saksi mata. Saksi yang menyaksikan peristiwa Injil itu. Yang kedua, kalau tidak disaksikan rasul, dia harus didukung oleh rasul. Seperti Injil Markus didukung oleh Rasul Petrus. Kisah para Rasul dan Injil Lukas didukung oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, kalau tidak ditulis rasul, tidak didukung rasul, harus dibaca rasul. Dan rasul terakhir yang wafat adalah Yohanes di Pulau Patmos. Sehingga Pertanyaannya, ada kitab-kitab yang muncul menjadi kanon itu tidak diterima lagi karena rasul adalah Pertanyaannya, otoritas yang membuat syarat itu siapa? iman Kristen. Oh, bagus. Karena ajaran rasul. Orang Bagus. Kristen perjanjian baru tengoklah. berpegang pada ajaran rasul. Tengoklah. Rasul bagi kami. Allahu Akbar. Bung, tak ajarin Bung ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, percayalah kepada Tuhan.
dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gak boleh. Saudara Rasul. bikin syarat-syarat sendiri. Lalu Bukan Anda syarat mengatakan, sendiri. Rasul itu adalah Rasul orang-orang siapa yang dipilih khusus untuk Siapa yang pilih? meneruskan ajaran Yesus Kristus. yang pilih Dalam siapa, Bang? Yang Injil pilih siapa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat Yang 20. pilih siapa? Yang pilih Yesus siapa? Kristus. Di mana Yesus memilih Lukas, Markus, Paulus? Di dalam Ada. Yohanes 6 nomor 70, sabar. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12? Di mana Yesus memilih Paulus, Lukas, Markus? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Lukas itu tadi kan sudah dengar penjelasannya. Anda nangkap nih Bang Juma ini. Di mana Lukas. Yesus Tulisan Lukas itu didukung oleh Rasul Paulus. Dan Maksudnya begini tulisan Pak Rasul Pendeta, maksudnya Pak Pendeta, Yesus kan hanya memilih 12 rasul, di mana Yesus itu memilih Matius, Markus, Paulus. Sedangkan Matius itu siapa? Apakah Matius pemungut cukai Bukan. Matius itu Rasul. Bukan. Rasul. Aduh, parah ini. Amsal 3 nomor 5, janganlah bersandar kepada pengertian kalian sendiri, tetapi harus bersandar kepada Kami tidak bersandar Tuhan. pada pengertian kami, justru kami berpegang pada ajaran Rasul. Dan Rasul yang itu manusia, Bang. Harus bersandar kepada Tuhan, Rasul bukan itu kepada diberikan manusia. Ilham. Di mana Rasul itu tertulis? Diberikan ilham. Oke, baik. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes 14. Saudara pendeta, tolong tunjukkan di mana tertulis Lukas menerima ilham. Silakan. Yohanes. Nah, ini saya Yohanes pasal yang ke-14. Lukas. Ya, saya kan harus jelaskan itu secara konstruktif. Yang saya tanya Lukas itu menerima ilham Di itu mana? dicukuhkan oleh Rasul, diterima oleh jemaat. Tulisan itu diterima oleh jemaat sebagai firman Allah. Enggak, ilham itu kan bukan dari manusia ke manusia. Ilham itu dari Tuhan. Iya, Nah, di mana makanya di 2 Timotius pasal 3 ayat Iya, yang saya ngerti. Iya. Sekarang yang saya tanya, Lukasnya menulis itu dari ilham itu tertulis di mana? menulis dari ilham. Ya. Ya, kita menerima itu sebagai firman Allah. Maaf, Jemaat dikukuhkan oleh Rasul. Gitu. Jadi kanonnya orang Kristen itu berproses secara alamiah. Oh, alamiah. Segala sesuatu yang materi di dunia ini tidak ada di surga, termasuk mesin cetak tidak ada di surga. Maka segala sesuatu yang alamiah, materi tidak akan, termasuk manusia badani kita ini. Pak Pendeta, mohon izin tanya, karena saya juga di sini Nasrani dan menyimak. Mohon izin Bang Suma. Itu kan Pak Pendeta katakan tadi bahwa kanon itu muncul pada abad kedua. Sedangkan jarak antara Yesus dengan abad kedua itu jauh sekali Pak Pendeta. Bagaimana jarak antara Tuhan Yesus dengan dikanonkannya Alkitab sebagai salah satu syarat untuk diterima menjadi kitab suci itu sangat jauh. Bagaimana model IQ-nya orang-orang dulu itu mengingat itu sangat jauh Pak Pendeta. Sedangkan saksi matanya pada saat itu sudah pada meninggal. Dan yang hadir pada saat pengkanonan itu nggak ada satupun murid Yesus. Saya jelaskan dulu ya. Orang Romawi yang hadir dan Yunani nggak ada hubungannya. Saudariku, supaya jangan salah memahami iman Kristen. Jadi ya Pak Pendeta, silakan. Ilham Allah. Yesus Kristus memberitahu di dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi inilah yang kita pahami bahwa penulis-penulis kitab Perjanjian Baru yang masuk di dalam kanon itu menulis dengan ilham Allah. Sebelum ada kanon, ya tahap penulisan, orang-orang Kristen, jemaat itu dilengkapi dengan 9 karunia yang disebutkan di dalam 1 Korintus 12 itu mengenai 9 karunia.
Jadi selama proses karunia itu, selama proses pengkanonan, penulisan, Tuhan lengkapi jemaat, membangun iman jemaat dengan karunia. Ya, dengan karunia. Nah, 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 10 itu menjelaskan bahwa karunia itu akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang tidak sempurna itu adalah karunia. Yang sempurna itu adalah kanon, ya, PL dan PB. Jadi sesudah ada kanon PL dan PB, sesudah Rasul Yohanes wafat tahun 96, maka orang Kristen menggunakan kanon Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Makanya ada bapak gereja namanya Tatian, dia menulis harmonisasi Injil di abad kedua, yaitu judulnya Dia Tesalon. Boleh masuk, Gurunda? Ya, Assalamualaikum. ya silakan. Boleh ngomentari Gurunda? Ya, silakan. Tapi nanti kalau misal saya kepanjangan, minta tolong dipotong ya Gurunda ya. Ya, kamu bawa Mister. kanon. Oh Iya betul. Iya betul. Jadi gini Pak Pendeta, Anda mengatakan di kanon abad keberapa Pak Pendeta? Abad kedua. Abad kedua, betul. Betul. Bentuk kanonnya apa Pak Pendeta? Kanonnya itu ya begini, penulisannya itu ada dalam bentuk Macet. penulisan Apa? abad pertama itu pakai papirus, ya. Oke, bentuk kanonnya adalah papirus. Bapak tahu bedanya papirus dengan kodeks? Tahu? Kodeks itu beda dengan papirus. Apa? Ya, coba jelaskan supaya jangan sampai. Kok saya yang jelaskan? Gimana Pak Pendeta ini? Ya silakan. Lo enggak, saya tanya. Bapak mengatakan bentuk yang di kanon adalah papirus, betul? Hah? Betul? Bentuk yang di kanon Betul? adalah papirus. Loh, iya, saya kan tanya bentuk kanonnya apa. Bapak jawab papirus kan gitu. Itu proses pengkanonan. Loh, proses pengkanonan papirus maksudnya? Ya ditulis. Loh, ditulis di apa? Ya di papirus. Ditulis di papirus. Oke, jadi hasil kanonnya itu dibentukkan dalam bentuk apa? Ya itu masih tahap pengumpulan. Jadi kanonnya Ya, iya. itu, Setelah dikumpulkan itu jadinya dalam bentuk apa? ya waktu itu belum ditemukan mesin cetak. Loh, Ya, saya nggak tanya mesin cetak. Saya mesin tanya cetak. Jadi sesuai setelah dengan dikumpul. karya sastra pada waktu itu. Saya nggak tanya sastra. Pertanyaan saya, bentuk hasil daripada kanonisasi itu dalam bentuk buku kek, dalam bentuk apa kek, itu loh. Dalam bentuk cita-cita Pak Man. Gulungan-gulungan kalau nggak salah. Dalam bentuk gulungan-gulungan kek, papirus kek, perkamen kek, kodeks kek, apa gitu loh. Perkamen itu beda lagi, itu gulungan. Ya Pendeta dalam bentuk cita-cita. Saya ini tanya dalam bentuk Gulungan-gulungan kalau nggak apa? salah, kayak perkamen kurang lebih seperti itu. Sebentar Bu, sebentar biar dijawab Pak Pendeta dulu. Dalam bentuk apa Pak Pendeta? Ya dalam bentuk perkamen bisa, dalam bentuk papirus Oke. bisa. Oke. Jadi perkamen itu dikumpulkan dalam sebuah buku, betul? Di dalam sebuah buku kan belum ada Ya. mesin cetak. Enggak. Loh, katanya ditulis. Nah, makanya kan kamu nggak paham kan dia punya cara itu. Loh, saya yang nggak Kamu paham lihat pula orang ini. Batak, orang Batak itu ada silsilah, cara penulisan silsilahnya. Enggak, Itu saya ditulis di tanya. daun. Saya tanya, kalau orang Batak ditulis di daun, kalau orang pada saat pengkanonan itu ditulis di atas apa? Papirus. Papirus. Berarti ada banyak papirus terus dikumpulkan jadi satu gitu. Iya. Oke, namanya apa, Pak? Ya papirus lah, namanya apa lagi? Waduh, Bapak nggak ngerti ini. Nggak ngerti Bapak ini. Papirus itu lembarannya, Pak. Namanya itu papirus, lembaran dari pohon Namanya papirus. kanon. Apa lagi? Mau namanya bagaimana? Mau kamu kasih nama apa? Manuskrip. Oke, baik, saya tanya dulu. Papirus itu manuskrip bukan? Dinda Ardiansa coba minta beliau terangkan dulu. Ya, Siap, Guru, dah. pengkanonan abad kedua itu apa? Siap, Di mana Guru, dah. itu? Di mana, Bang? Yang kita Lanjut. tahu itu kan Santo Innocentius itu kan di abad keempat. Nah ini dia abad kedua. Coba Betul, Gurunda.
minta lagi dijelasin. Siap, Gurunda. Ya, Silakan Pak Pendeta. Jadi yang kanon itu siapa pada abad kedua itu siapa aja orangnya yang datang di kanon, dan nama kanonnya apa tuh? Saya kok baru tahu ada kanon abad kedua ya. Ya itu kan dulu abad kedua itu tidak ada terjemahan Latin, itu dipakai oleh Tertullianus. Nah itu Yang mengkanon siapa? Yang mengkanon siapa namanya? sudah beredar kanon ini Namanya siapa? Enggak, namanya siapa? Kekristenan itu bukan caranya kanon itu dicetak oleh satu orang, bukan. Loh, kok Tapi ini gimana ini? surat-surat Aku Paulus tanya itu namanya. Aku tanya namanya pengkanonnya siapa? Kalau Katolik yang pertama itu adalah pengkanon yang pertama yang resmi abad keempat, Pak. Konsili-konsili gereja Katolik itu pertama itu para Nah, paus. itu salah. Betul. Nah, terus Salah Anda pula. mengatakan abad kedua itu siapa? Salah, abad kedua itu sudah ada. Ya, siapa? Tatian itu menulis harmonisasi 4 Injil. Judulnya itu Diatesaron. Hah? Tatian? Tatian. Kristen maksudnya. Kaget kamu. Tertullianus. Hah? Ya, karena kamu bukan orang Kristen, bagaimana kamu bisa? Iya, Tatian ini maksudnya siapa? Tristan. Tatian deh lo, Pak. kasihan itu. Kemudian ada Tatian ya, salah ya. Tertullianus itu. Tertullianus. Ada Tatian, ada Kalau Tatian, Tertullianus. Pak, kalau Tatianus itu bukan penulis. Tatian. Tatian siapa ini? Coba tunjukkan datanya, Pak. Coba tunjukkan datanya. Coba. Kalau kami ini data ini sumber buku. Ya, coba silakan, tunjukkan. Jadi Tatian itu namanya Diatesaron. Saya tidak bisa on cam karena Jangan dipaksakan, nanti sertifikat tanah yang nongol. Enggak, yang lucu ini adanya kanon abad kedua itu loh. iya, Latin. Bang Sumaku, saudaraku, nanti Bang Sumaku bisa cari Latin version. Itu sudah disinggung dalam tulisan tokoh gereja namanya Tertullianus. Judul bukunya itu Adversus Haresis. Kok jadi Tertullianus? Apa ini? Maksudnya apa ini, Bang? Tertullianus itu sudah mengutip Latin version. Tertu itu abad keberapa ya? Enggak, gini aja deh. Tunjukkan dong hasil kanonisasinya berupa apa tadi? Papirus kan? Tunjukkan dong papirusnya. Oh, itu mesti pergi ke museumnya. Iya. Waduh. Hanya punya data. Atau Anda ingin mengatakan bahwasanya latihan version Bible ya, maksud Anda ya? Ya. Lah kalau itu justru di abad ke-16, Pak. Betul. Abad 16 betul. Itu dari Jerome, Latin version Itu abad 16 dari itu. Jerome. Ini yang kita cari ini adalah yang Anda katakan kanon abad kedua. Iya, makanya Kenapa nggak sekalian aja kanon abad pertama aja? Abad pertama itu bukan kanon. Abad Dan Yesus pertama hadir. itu proses penulisan. Tahun 35 sampai 96 itu proses penulisan. Oh, nggak ada Makanya menulis itu tahun 35, Pak. Nggak ada penulisan Bible di tahun 35. Tolong tunjukkan kepada saya. Siapa yang menulis Bible tahun 35? Siapa? Ayo. dalam proses penulisan. Iya. Buku Matius sedang ditulis. Itu proses penulisan. Jadi itu satukan waktu. Ada jangan terlalu banyak makan singkong, Pak. Aduh, gimana ceritanya? Cuma yang tidak punya data, kasihan saya mengambil Ya Allah ya data dari Karim. kekristenan yang Yohanes aja nih, Pak. Yohanes aja itu diberitakan Proses bapak-bapak penulisan gereja itu ditulis baru tahun dimulai di abad 40-an. kedua, Pak. Alamak. Maaf, Pak Pendeta, proses Tindak penulisan biasa, itu baru lanjut. dimulai di abad kedua. Gurunda, siap. Gini Pak Pendeta, pertanyaan saya simple. Ini kita mau adu data atau adu congor? Itu dulu. Ya kalau adu data sampai minta tunjukkan manuskripnya ya nggak bisa saya. Oh, nggak bisa. Berarti kalau Bapak nggak bisa, berarti kalau Bapak nggak bisa, oke. Berarti kalau Bapak nggak bisa, terus saya bisa, gimana Pak? Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Oke. Oke, pertanyaan saya. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Latin Biblos itu tahun berapa? Abad berapa? Abad berapa? 16.
abad kedua. Ya. Ya Allah. Dua lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 1592. Astagfirullah. Sampai pada saya Bang Suma lahir 1979 Ya Allah. baru selesai, kemudian gereja Katolik menuliskan atau mengkanon atau apapun namanya Alkitab atau Bible Latin. Kita sudah salah. Waktu itu juga sudah. Gimana nih? Waduh, Makanya saya kasih- kalau saya nyerah aja Gurunda kayak gini. Saya nyerah aja deh. Gimana? Saya mau nunjukkan data ya kan. Terus Silakan, terus dia bilang Gurunda di kanon pada abad kedua. Buktinya Bukan apa? di kanon, diterjemahkan, bukan di kanon ya. Loh, tadi katanya di kanon. Diterjemahkan. Kanon tadi loh. Nggak jadi kanon. Nggak jadi kanon. Kanon itu sudah selesai akhir abad pertama. Itu Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kitab Wahyu itu kanon. Tahu arti kanon, kata kanon enggak? Ya. Kanon tuh mistar. Saya Kanon tadi tuh suruh mistar. Tadi suruh bawa bistar, iya. Pato, kalau mister itu kan masih bisa ditarik. Alat ukur itu, Pak, alat ukur. Alamak. Itu sudah sebuah pato. Kanon itu pato. Itu bahasa Yunani. Aduh. Tidak Gimana ada lah ini? patoknya. Ini aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu nih data nih. Aduh, aku Bentar, itu cukupnya datanya dari mana? Karena banyak Dari gereja lah. kebenaran. Dari gereja. Ya gereja mana? Kayak kemarin Pak Budi Asali bilang tafsir itu tidak benar itu. Gereja Kristen Indonesia. Salah. Gereja Kristen Indonesia pusatnya di mana? Jakarta, Pondok Indah. Salah. Oh, GKI itu kelompok liberal. Iya. Ini fundamental. Aduh. Enggak, saya tanya Pak. Saya tanya. Pada tahun 200 Masehi ya. Saya tanya ini pengetahuan. Pada tahun 200 Masehi, kalau memang itu sudah dikanon, pertanyaan saya, nama kanonisasinya apa? Bukan kanonisasi, terjemahan. Ya, lu nggak jadi di kanon. Saya tahun 100. Astagfirullahaladzim. Kalau Tahun 100 terjemahan- oke. Tahun 100 Gurunda katanya. Di mana lagi tuh? Jangkrik. Siapa Pak? Aduh, jangkrik lagi. Kamu nggak lagi pukul. Saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu Iya, belajar kasih tahu, Pak. naskah, saya kasih tahu tempat yang tepat, sumber-sumber yang tepat itu ada di Unbound Society. Nah, di situ saudara bisa lihat ya apa secara lengkap mengenai naskah-naskah. Inilah aku permalukan dikit Pak, bentar. Nih ya. Lama kali aku nggak mempermalukan. Sabar dulu. Aku belum mempermalukan orang dari tadi ya. Dengerin dulu Pak. nih ya. Alah itu Alkitab sabar dulu Pak, sabar dulu. Ya, Alkitab kan, terang, sabar dulu Pak Pendeta, sabar dulu ya. Alkitab terang sabda.com nih kan. Nih, kanon kitab, dengerin dulu Pak, gantian ngomongnya Pak. Ya, saya nggak ngomong ini, saya lagi dengar. Ya udah diam. Oke. Kanon kitab suci yang terdiri dari 73 kitab ini pertama kalinya ditetapkan oleh siapa? Saya tanya ke Bapak dulu. Oleh siapa? Bom. Oleh siapa, Pak? Saya tanya Bapak dulu sebelum saya tunjukkan datanya. Oleh siapa? Kalau kanon itu dalam versi Oleh siapa? kami Jawab. Kristen, bukan oleh siapa, tetapi dikukuhkan oleh jemaat. Ya. Oleh Paus. Ini loh, ditetapkan oleh Paus Damasus I pada tahun 382, kucluk. Ya, makanya datanya kamu itu tidak tepat. Kamu Mak, ambil salah. data yang tidak otentik. Ampun Gurunda. Lanjut. Karena datanya kamu itu Ampun, searching ampun. internet, data dari kelompok liberal, kelompok Injili. Kalau kamu mau tahu data textual criticism yang benar, kamu ambil data dari kelompok fundamentalis. Dari Katolik salah nggak? Kalau dari Katolik salah nggak, Pak? Kami tidak setuju. Salah pula Katolik. Ya, kan Katolik Mampus. oleh Konstantin sebelum tahun 313 itu sudah ada Codex Tablensis. Codex Tablensis itu dipakai Tunjukkan. oleh Luther untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Itu dipegang oleh kelompok Waldensis. Tahun berapa itu?
Ah, makanya Iya tahun berapa kok makanya? Codex Taplensis. Tahun berapa? Kan tadi kamu ngomong mengenai Katolik, saya hanya kasih tahu kamu sebelum Lah ya Katolik. tahun berapa? Tahun berapa itu? Ya nanti kamu carilah Codex Taplensis. Iya. Iya, saya cuma kasih tahu bahwa data yang kamu punya itu tidak lengkap. Udah Gurunda kosong ini Gurunda, lanjut. Datanya tidak lengkap. Data Udahlah. kamu itu data dari hasil searching, data dari kelompok liberal, kelompok NGV. Nggak ada isi. Nah, gitu. Saya justru lihat kalian yang nggak ada isinya. Maksudnya ngomong ngalor ngidul. Lah Anda nggak ada data loh. Jualan ayat Alkitab. Lah Jualan. Anda tadi nggak ada data loh. Anda ditanya data, Anda bilang, oh saya nggak bisa open cam, nggak bisa Saya tunjuk. kasih tahu datanya. Oh, Nih, aku bantu open cam sekarang. Silakan open cam. Silakan open cam. Saya bantu open cam. Sudah saya klik open cam tadi. Silakan disetujui Pak. Silakan. Sudah setuju bisa ya? Bisa sudah bisa open cam. Coba disetujui. Oh. Saran saya sih Lihat lebih wajah baik saya. Pak Pendeta mundur. Saran saya gitu Bang. Daripada makin malu Bang, mending mundur Nah aja. ini ya. Ya, Saya ya, bukakan coba. bukunya ya. Disimpan dulu Pak. Disimpan dulu itu Nah, ada tulisan simpan. Woi, Saya- kameranya tulisan simpan dulu. Versi Latin kuno nomor Ngomong 24. sendiri dia nggak dengerin Kameranya orang. dibuka dulu, ditekan simpan Pak Pendeta. Diketik simpan, diklik simpan dulu Pak. Simpan tuh gimana? Gini ya. Simpan dulu. Sudah. Belum. Nah, itu anak Saran saya sih Bapak turun aja Pak. Daripada makin malu, sian jemaat. Enggak, ini ada bukunya ini, lihat ini. Iya Pak, di nggak on apa-apa. cam, disimpan Bapak. Nah, ini bukan sembarangan ngomong, abang tujuh. Ya buka dulu kameranya. Kameranya buka dulu kucel. Ngeri Pak Pendeta ini. Mending Bapak Bukanya pura gimana caranya? Bapak pura-pura Coba jaringan ini saya aja, undang Pak. lagi, saya undang, Turun. saya undang. Ini saya undang. Abang Ini saya mending undang pura-pura Pak. Silakan jaringan, Pak. diterima terus disimpan. Bang, pura-pura aja jaringan turun, makin malu aja. Bang, Bukan jaringan, aduh gimana sih? kasihan Ya jemaat. udah Bang. itu disetujui. Bang, Oh gini, simpan. Oke, Nah, oke. simpan. Sudah. Tunjukkan datanya. Datanya mana? Judul bukunya apa? Judul bukunya. Judul bukunya. Judul buku. Judul buku. Judul buku di Judul depan. bukunya. Sampul. Sampul. Nah, saya tunjukin. Perlihatkan ya. Loh, kok kenapa ngambil sarung, Pak? Hati-hati ambil sertifikat tanah. Saya doakan. Tunjukkan judul bukunya. Mana lihat? Bukunya beda yang diambil. Nah, ini judulnya. nih. Apa judulnya? Lo kok kebalik tulisannya gimana itu? Buku ini. Itu yang nulis siapa? Yang nulis siapa, Pak? Ini Saya buku. tanya. Ya, yang nulis siapa? Yang nulis Tahun siapa? berapa? Ini yang nulis Siapa nih yang ada nulis? nih. Kita lihat, Pak. Iya. Ya, siapa? Dokter siapa itu? Aduh, Dokter. udah dikasih tahu. Itu sampai sebut. Kebalik tulisannya, Pak. Kalau Bapak pakai kamera depan, tulisannya kebalik. Kalau Bapak mau saya baca, balik pakai kamera belakang Bapak. Bisa nggak balik pakai kamera belakang? Itu saya kirimkan tulisan khusus. Enggak, saya tanya, Kamera bacakan belakang, saja. Enggak, begini, Pak. Saya tanya, bacakan saja siapa Masa nama penulisnya. bacakan. Enggak, tadi yang lucu itu pertama buka kamera, bukunya lain, begitu disuruh minta Iya, sampulnya ambil betul. buku lain gitu. Artinya Betul, cuma Bunda. cuma judul aja. Udahlah, Pak. Udahlah, nggak usah lagi. Nah, Mending yang turun saya lah. ambil ini bahasa Inggrisnya. Mm-mm. Nah, ini terjemahannya. Yang bahasa Inggris mana? Yang bahasa Inggris mana? Ini Coba. saya ambil yang Oke. Inggris. Ditulis buku itu ditulis Ini tahun ya, berapa, ya, Pak? ini terjemahannya. Ditulis tahun berapa? Enggak, saya tanya, buku itu ditulis tahun berapa? Tahun berapa ditulis? Bukunya ini bukunya ditulis. Bentar, saya lihat tahun berapa. Copyright tahun 99. Oke, 99. Pertanyaan saya, orang tersebut, penulis tersebut yang ada di buku itu mendapatkan informasi bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Itu mereka ada society-nya, namanya Dian Bargon Society. Minta maaf Pak Pendeta, Bang Suma, Iya, Bang iya, Bu. Natali, Iya, iya, Bu. Bunda Rifa, saya Itu mohon namanya izin Iya. turun. Makasih, Bu. Ada tamu ya. Ya, makasih, Bu. Iya. Ya, Oke. Bang Andi. Ya. Oke, Bu. Oke, Pak Pendeta. Semangat diskusinya Pak Pendeta. Shalom. Pak Pendeta, itu tahu dari siapa, Pak? Pak, saya tanya sumbernya dari mana itu? Penulis itu mendapatkan sumber dari mana?
Mereka ada risetnya. Nah, Ya, risetnya itu risetnya. mereka punya organisasi namanya Dian Bargon. Enggak, saya tanya sumbernya dari mana? Ya mereka kan ada risetnya, mereka punya ini apa society sendiri namanya Dian Bargon Society. Iya, sumbernya yang saya tanya sumbernya, Pak. Saya nggak tanya risetnya, saya tanya sumbernya. Saya matikan kamera saya kalau minta. Enggak, saya tanya sumbernya, Pak. Bentar, Saya nggak saya tanya matikan risetnya. Duh. Bapak ini saya tanya sumbernya. Sumber yang digunakan oleh penulis itu mereka dan punya penelitian. Duh. Literasinya dari mana? Mereka banyak sumbernya. Maksudnya Ayah, itu mereka coba sebutkan. Saya minta satu sumber yang menyatakan bahwasanya penulis tersebut mendapatkan informasi bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama. Silakan. Di mana sumbernya? Jadi buku itu kan sudah ada Lah ya, datanya. buku itu ngambilnya dari mana, Ya Bapak? sudah dari buku ini mereka bikin penelitian. Oh, nggak ngerti ini orang Maksudnya, cangkrik. maksud kamu ini sumber apa lagi yang kamu Sumber Wah, sumber emosi kencana. gua. Sudah gua emosi gua. Ampun lah. Nah, saya nggak emosi, saya justru saya ketawa di sini. Saya yang emosi, kuceluk. Jangan, santai. Begitu kamu, Ardiansa. Lalu ditanya orang itu sumber. Saya lebih tua dari kamu, Ardiansa. Gini loh Pak Pendeta, gini loh. Sumbernya itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu penulis itu mendapatkan sumber dari mana? Dari si A itu siapa? Oh, itu kan Gitu mereka loh. begini loh, Ardiansa. Mereka itu melakukan penelitian. Penelitian itu Dian Bargon Society. Nah, Dian Bargon Wah, ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Dia punya naskah-naskahnya. Jadi Sumber kamu sumber air sudekat Pak. Referensinya dia menulis buku Pak, referensi. Menulis buku referensinya dari mana gitu loh maksudnya. banyak referensinya. Nah, itu maksudnya. Nah, coba dibaca referensinya, Pak. Coba bacakan satu referensi yang mengacu kepada menjelaskan kepada bahwasanya ada kanonisasi pada abad pertama. Di mana referensi itu? Ya kan tadi udah dibilang referensi pertama yang tadi itu dia tulis di buku Jangkrik. yang Atau bahasa sederhananya Pak Pendeta, daftar pustaka. Pak Pendeta. versus Haresis. Atau bahasa sederhananya Pak, daftar pustaka. Di belakang buku biasanya Pak, di belakang Ini buku. banyak indeksnya ini. Mau baca Ya, yang coba mana? baca Pak salah satunya. Ada nggak namanya Ardiansa di situ? Ini indeksnya banyak ini. Nah, Kok itu? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. ya dia ini indeks. Jadi kita harus lihat bukunya. Saya nggak punya indeksnya. Dia tulis di indeks saja ini. Nah, jadi ada referensinya. Jadi dia tulis. Kok indeks? Indeks itu apa, Iya, itu Pak? siapa, Pak? Indeks itu apa, Pak? Iya. Iya, ketawa dia. Indeks. Jadi ini. Udahlah saudaraku, Saudaraku. udahlah turun aja dulu bang. Nanti aku lagi. Janganlah Bang Juma, nggak ada mainan gua nanti. Nggak, malu jemaatnya kesian. Abang kita ini baik loh. Bang, Pak Pendeta aktif di gereja apa di ini Pak, di kampus? Di gereja apa di kampus Pak Pendeta? Saya di gereja, Pak. Oh, di gereja. Gereja. Oke. Pak Pendeta, itu kalau jemaat bertanya itu boleh dijawab nggak sih? Oh, di gereja kami boleh. Habis kebaktian ada tanya jawab. Oh, ada tanya jawab. Ya, bebas bertanya. Ada nggak pernah jemaat bertanya seperti ini Pak Pendeta? Banyak, jemaat kami banyak yang suka forum diskusi. Ada nggak pernah jemaat bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa kita ngumpul hari Minggu padahal tidak ada perintahnya? Ada nggak jemaat pernah bertanya gitu Pak Pendeta? Ada. Jawabannya gimana? Ya, jawabannya seperti tadi saya sudah jelaskan ke bab Juma itu. Anda menjelaskan hari Sabat tadi ke Bang Juma. Iya, jadi gini. Iya, gimana? Kan ada Kisah Rasul 20 ayat 7. Nah, itu satu patokan bahwa kebiasaan berkumpul berjemaat hari Minggu itu sudah dilakukan dari masa jemaat mula-mula. Jadi Kisah Rasul 20 ayat 7. Ya, saya bacakan ya. Udah Pak Pendeta, nggak bisa dibaca, paham kita. Jadi Anda merubah hari Sabtu menjadi hari Minggu karena tulisannya Lukas gitu ya?
Ya karena kan percaya itu firman Allah. Oke. Bukan tulisannya Lukas, itu diilhamkan Allah. Lukas Oke. menulis, tetapi itu ilham Allah. Di mana? Tadi pertanyaan Banyuma juga nggak dijawab. Di mana Lukas menerima firman Allah, Pak? Ya di mana bagaimana? Itu kan ilham. Waktu dia menulis itu ilham. Jadi ada beda pewahyuan, revelation beda, kemudian ada illumination, ada inspiration. Jadi ada revelation itu pewahyuan langsung disampaikan kepada para nabi. Tapi yang tertulis itu, Pak, Lukas mengadakan penyelidikan dan menanyakan saksi-saksi. Tidak ada ilham, Pak, menyelidiki, Pak. Gimana itu, Pak Pendeta? Dia menyelidiki tetapi oleh jemaat. Jadi tadi ada tanya, siapa yang mengkanonkan? Itu jemaat. Pak Pendeta, objek apa yang diselidiki Lukas? Kan ada dua, Lukas Apa itu? menulis Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Iya, saya tanya objek apa yang diselidiki, Pak Pendeta? Maksudnya objek apa? Ya kan orang menyelidiki kan ada objek yang diselidiki, Pak. Ya tentang Kristus dan tentang, kalau kisah rasul itu tentang perkembangan jemaat mula-mula. Bisa nggak objek itu memberikan informasi yang akurat kepada Lukas? Oh, maksudnya gini, saudara punya pertanyaan itu, maksud saudara itu, Lukas ini ambil referensinya dari mana gitu ya? Enggak, bukan. Ini kan Lukas mau menulis ini, Pak. Nah, dia jalan tuh. Dia dapat objek misalnya pohon. Nah, pohon. Gua tanya lu, apa seperti itu cara mendapatkan info, Pak? Oh, bukan begitu. Kan dibaca. Nah, terus objek apa yang diselidiki, Pak? Objek apa? Saya kasih contoh, ada tulisan Paulus yang tidak masuk dalam kanon. Misalnya surat Laodikia. Paulus loh. Kolose pasal yang ke... Saya nggak nanya Paulus, Lukas ini objek apa yang dia selidiki, Pak? Ya dia menyelidiki, dia menulis mengenai Injil itu Yesus Kristus, tentang kehadiran Injil di bumi. Iya, apa yang diselidiki, Pak? Di mana? Apa yang diselidiki? Ya kan hasil penyelidikan yang ada di Alkitab ini, yaitu Injil Lukas. Saya nggak nanya hasilnya. Apa yang diselidiki, Pak? Gitu loh. Hasilnya kanon. Oh, jadi menyelidiki tulisan-tulisan. Bukan menyelidiki, maksudnya saya nggak ngerti maksudnya. Bapak ini misalnya mau menulis buku. Nah, Anda menyelidiki apa? Anda kan sarjana nih, kan ada skripsi tuh, ada penyelidikan, misalnya angket kah, atau ke daftar pustaka kah, atau nih Anda ke jalan nanya-nanya supir-supir truk kah, apakah gitu loh maksudnya, Pak? Ya, mereka menulis dengan ilham, kesaksian rasul, saksi-saksi mata. Saksi, coba sebutkan satu saksi yang dia wawancara, Pak. Ya Rasul Paulus kan orang yang bersama dia. Oh, jadi Lukas menyelidiki, menanyakan wawancara kepada Paulus gitu. Dia menuliskan semuanya, informasi-informasi itu dituliskan, kemudian dibaca oleh jemaat, lalu Rasul itu mengukuhkan. Kok menyelidiki langsung ada bacaan, Pak? Menyelidiki itu belum ada bahan, baru mengumpulkan bahan. Ya kan hasil penyelidikannya itu yang itu. Saya nggak nanya hasilnya dulu. Dia memperoleh untuk ada hasil. Siapa yang dia wawancara? Kan saya bilang tadi, ada Rasul, ada... Ya, Rasul siapa yang dia wawancara, Pak? Mula-mula, salah satu contohnya itu adalah Rasul Paulus, juga ada Petrus. Nah, itu kan nama-nama mereka di situ disebut. Kalau memang ada keberatan dari Petrus. Udahlah, Bang Juma. Dia menyelidiki nggak jelas yang siapa yang dia selidiki. Ini rekonstruksi, gini nih. Ini kan kita bicara rekonstruksi. Saudara bicara rekonstruksi. Jadi ada subjek, ada objek. Ya kan? Nah, saksi subjeknya pada waktu itu sesudah Lukas menulis semua data ini, ya dibacakan di jemaat. Pak Pendeta, kalau saya sebagai dosennya Lukas, saya nggak bikin lulus dia, Pak. Nggak bisa jadi sarjana dia kalau cara penyelidikannya begini, nggak jelas. Imannya beda dengan kami. Jadi perspektif saudara menilai dengan iman Kristen menilai itu beda. Bagaimana bisa seorang Lukas, Pak, tidak memenuhi kriteria sebuah karya tulis, Pak? Dengerin dulu, Pak Pendeta. Ya, tulisan-tulisan Lukas itu, Pak, tidak memenuhi kriteria sebagai paper, sebagai karya tulis, apalagi skripsi, apalagi tesis, Pak.
Gimana bisa sumbernya juga nggak jelas dari mana dia ngambilnya, Pak? Sumbernya itu kan gini, ini rekonstruksi, yaitu ada bukti subjektif, ada bukti objektif. Objek penyelidikannya itu Injil Yesus Kristus, penyebaran. Gini aja deh, Pak. Saya ambil satu kasus ya. Kita studi kasus ke dalam berdasarkan hasil penyelidikan Lukas ya. Boleh baca Lukas 2 nomor 11, Pak? Pak Pendeta. Loh kok nangis? Nangis ketawa. Nah, Ya coba baca Lukas 2:11, Pak. Kita cek ini dari mana Lukas mengambil info ini. ya, Ya. hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, dari mana Lukas dapat info menulis itu, Pak? Maksudnya? Ya, Lukas menulis ini informasi dari siapa? Ya, dari para saksi. Ya, saksi siapa yang dia wawancara, Pak? Salah satunya Rasul Paulus, Rasul Petrus. Pak, jemaat waktu Bunda Maria itu melahirkan, memang banyak orang yang kerumunin dia, Pak. Maksudnya gimana? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa yang ada di TKP, Pak? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, Siapa yang ada di TKP, Pak? ya Yusuf dan Maria. Iya. Apakah Lukas pernah ketemu Pak Yusuf dan Maria wawancara, Pak? Ya, dia kan menulis berdasarkan ilham Allah. Pak, Begitu. Bunda Maria yang melahirkan, Lukas so tahu dari mana kok bisa nyambung? Lukas tahu Bunda Maria melahirkan begitu. Kalau Lukas di dalam pencatatannya ini ada kesalahan, maka tidak akan diterima oleh Rasul. Saya nggak bilang Anda salah loh. Cuman tadi Pak Pendeta udah akui waktu Yesus dilahirkan hanya Bunda Maria dengan Pak Yusuf. Tiba-tiba Lukas menulis Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Dari mana Lukas tahu? Siapa yang ngasih tahu? Itulah pertanyaannya. Lukas menulis yang pertama, keyakinan iman Kristen. Yang pertama itu, Ini bukan berbicara iman, Pak Pendeta. Ini penelitian loh. ya ilham. Jadi Alkitab izin itu izin Bang Henry Ya, sebentar, Bang lanjutlah. Henry. Ini soalnya nggak terarah, dia juga jawabannya ngarang terus. Ya udah biar dapat edukasi, diskusi sama Bang Zuma aja gitu ya. Akan Ya oke lah ya, saya ada tugas dosen. yang lain lagi ya. Dia ngarang terus soalnya ditanyain Nah, juga soalnya jawabannya itu nggak pakai perdebatan data itu gitu. ulang-ulang di Silakan banyak Bang itu Zuma. apa? Di sini mau asar, Dek. Lanjut aja dulu. Ini malah suluku atau Kita sampai ketemu lagi ya, saudaraku. tadi itu Pak. Iya. Oke ya. Tadi sebenarnya materinya Banyuma yang saya teruskan. Oke ya, Gitu, saudara Bro. Handi. Ya. Ya oke ya. Lain kali lagi. Iya Pak saudara Pendeta, Adiansa. lain kali Pak Pendeta izin lain kali Pak, tolonglah diskusi itu agak akademik ilmiah yang logis Pak gitu loh. Nggak Sebenarnya boleh menjawab itu asal ngarang Pak, nggak bagus dengar Pak Pendeta. Iya Pak, kasihan jemaatnya loh Pak. Pendetanya ini dibangga-banggain kok jawabannya gitu loh bukan Pak. begitu. Maksud gini. Ini kan Gimana, Pak? peristiwa. Itu buktinya ada dua, bukti objektif, bukti subjektif. Nah, orang terdekat saja yang bukti subjeknya tidak ada yang komplain. Gitu. Makanya yang kedua kemudian ada penegasan dari Alkitab bahwa Buktinya di zaman sekarang Pak. Pendeta, ntar dulu Pak, Pendeta Yakob, Pendeta Purnomo, teman-teman itu mengatakan bahwa yang Anda pegang itu ada 6.000 lebih kesalahan Pak. Pendeta Purnomo itu, saya udah diskusi dan saya ada chatnya dengan Pak Yosua Tehu juga. Jadi dia itu kan gini, naskah Alkitab itu kan kami tidak, yang asli, autograf itu tidak ada lagi. Yang ada itu apografa, itu salinan. Nah, Tapi Pak Pendeta akui itu bahwa ada kesalahan terjemahan lebih 6.000 kata itu Pak. sebenarnya tidak demikian, karena saya udah coba dia, saya kasih ada ayat yang dia bilang apa, saya lupa ya. Itu ada WA-nya. Setelah diteliti ke bahasa asli, justru benar, dia yang salah. Persepsi. Misalnya dia kritik Theos itu kok diterjemahkan menjadi Allah, kenapa enggak Tuhan gitu? Itu kan diteliti juga Pak, kenapa itu? Enggak diprotes. Kalau Tuhan itu kan bahasa Yunaninya Hokurios. Nah, kan Kok Tuhan kok kurios? iya. Aduh, kacau Tuhan ini. dalam bahasa Yunani ke Indonesia itu, kalau Tuhan itu kurios tanpa artikel.
Kalau tuh kalau teos apa Pak? Kalau teos Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Allah. Ini dia nih masalahnya nih Pak Pendeta ini. Ini dia nih racunnya nih. Makin akut. Itu Allah karena kan bahasa Indonesia. Tak bukain kamus mau nggak Pak Pendeta? Bagaimana? Teos itu kalau diterjemahin ke bahasa Inggris apa Pak Pendeta? Theos ke bahasa Inggris. Ya. God ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Kalau God itu Allah. Ya, kalau Lord, baru Aduh, Tuhan. ngarang bebas bener. Lord, baru Tuhan. Saya ulang Pak Pendeta. Teos ke bahasa Inggris apa Pak Pendeta? Pertanyaannya. Pak Pendeta. Teos ke bahasa Inggris apa? Apa? Teos ke bahasa Inggris apa? God. God ke bahasa Indonesia? Allah. Nenek moyang itu Pak yang salah. Kok bisa God menjadi Allah Pak? Aduh. Ya udah tidur sana Pak Pendeta, tidur. Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya saudara boleh Ya udah Pak marah. Pendeta, Anda kan ngantuk, silakan tidur. Itu padanan. Harus dipahami. Tuhan Pak, di situ God itu Tuhan Pak. Kalau Tuhan itu bahasa Yunaninya itu Tuhan Hokurios. Kalau Tuhan kurios tanpa artikel. Ah, sudah. Bentar, Kalau bentar, Tuhan izin, apa Pak? Kalau Tuhan? Kurios tanpa artikel. artikel apa sih? izin bentar Bang Handi, izin bentar Bang Handi. Pak, Bapak bilang kalau kurios itu Tuhan, kalau hokurios itu Tuhan. Ya. Yakin Pak? Iya, karena gini. Saya kasih tahu ya. Ini apa? Kalau bahasa Yunani, bahasa Yunaninya gini Pak, terjemah Indonesianya. Bentar. Ho didaskalos ho kurios. Artinya apa Pak? Sebentar, saya jelaskan dulu. Bentar, Gak apa-apa Bang Handi, bentar Bang Handi. Iya. Jadi bahasa Yunani itu kalau kata tanpa artikel itu menjelaskan Kata tanpa artikel apa lagi? Kata tanpa artikel itu kayak kurios. Nah, itu tanpa artikel. Kalau ho kurios. Tanpa dimengerti ya Pak ya. Bentar. Bentar, aku mau masuk dulu di sini sebentar, izin ya guru-guruku sebentar aja ya. Nanti silakan nanti kamu lanjut. Kalau perlu tampilin datanya. Iya. Oke, jadi gini. gimana Pak? Jadi kata di dalam bahasa Yunani gini, ada kata yang berartikel, ada kata yang tidak berartikel. Nah, artikel itu contoh, ho itu artikel, ho, oi, nah itu artikel. Jadi misalnya ho kurios, dia bisa berubah menjadi oi kurioi. Nah, itu artikel. Artikel itu. Nah, kalau tanpa artikel, jadi kata yang memiliki artikel itu menjelaskan tentang kata tersebut. Nah, Kata kalau ganti dia- tersebut. Maksudnya kata Kalau ganti dia relatif nominatif, pronoun, maksudnya gitu kan Pak? relatif pronoun itu perubahan, itu tensisnya. Ini masih kita bicara kata. Enggak gini loh Pak, Bapak kan bilang kalau kurios itu Tuhan, ho kurios itu Tuhan. Sedangkan ho sendiri itu dimaksudkan relatif pronoun kan Pak? Aduh, salah itu. Aduh, salah. Tergantung kalimatnya. Data ya, data. Maksudnya Saya gini, lihatin data. kamu Gimana Pak? Katanya seperti apa? Ini Kita lihat ya, kalau ho kurios katanya Tuhan ya. Kita lihat Tuhan barunya Pak Suat ya, kita lihat. Sebentar ya. Coba saudari Natalia on cam supaya saya kasih tunjuk Oh ini. ya iya dong, iya nggak perlu disuruh juga otomatis Pak. Saya itu otomatis Kita on cam Pak. coba, on cam. Oke, iya dong. Bisa ya? Bisa dong Pak, bisa banget Nah, Bapak, ini lucu aja sih Bapak ini. Dari kemarin-kemarin ini juga diskusi ini sama leksikon. saya selalu on cam. Oke, Nah, ini kita lihat leksikon dulu. dulu. Sebentar, Ini leksikon ini. diam dulu lah. Oh Bapak mau on cam duluan, oke Bapaknya duluan ya. Nah ini, saya kasih tunjuk Oke. ini, saudari ya. Nah ini leksikon ini. Leksikon Terus? kebalik-balik. Terus ho kuriosnya gimana Pak? Ho Nah, katanya ini- bukan relatif pronoun. Relatif pronoun itu sudah bicara tensi sesuai dengan kalimat, kata di dalam Iya. kalimat. Tadi Kalau kata Bapak saudara- ho itu bukan relatif pronoun ya. Saya tunjukin data nih. Terus kalau ho kurios kata Bapak, ho kurios itu berarti Tuhan ya. Saya tunjukin nanti Tuhan baru Bapak. Ketemu Pak. Tenang aja Pak. Nah, Bapak gimana Pak? Udah. Data apa sih yang Bapak mau tunjukin? Ya saya mau tunjukin. Nah ini misalnya. Nah, ini nih ya. Misalnya Oke. di artikel. Apa Pak? Itu putih semua nggak kelihatan tulisannya. Nah, ini artikel nih yang ini nih. Ini nih. Artikel. Nah ini nih tabel artikel ada
Ho, tau, te, ton. Apa sih, Pak? Ini. Bapak sebentar, Bapak tuh tahu artikel nggak sih artinya tuh Bapak? Bapak tuh ngomong artikel, Bapak tahu arti artikel nggak sih Pak? Aduh Bapak ini. Artikel itu bukan seperti pengertian kita tulis apa. Bukan karya tulis ya, bukan. Ya, ini Oke. dalam Terus ho itu apa Pak? Kalau bukan relatif pronoun, ho itu apa Pak? Ini maksud Pak? ho itu kalau ini terpisah dari kalimat ya, kecuali saudara ambil di kalimat lalu saudara lihat leksikon, karena itu artikel itu akan menjelaskan kalimat yang saudara kutip. Iya, kalau jadi bukan sebenarnya relatif dia bisa pronoun berubah itu jadi apa relatif Bapak? pronoun dan segala macam. Ho itu kan artinya dan. Kalau bahasa Yunani ho, Indonesia dan. Sama itu. Dan itu Enggak, gini aja pakai data. Bahasa Yunani itu kain. Pakai data. Bapak udah selesai belum sih Pak? Saya mau pakai data loh Pak. Bapak ini on cam muka doang ditampilin, nggak ada datanya. Gimana sih Pak? Muka doang mah aku juga bisa Pak, muka doang. Nggak ada, Pak. saya dari tadi berusaha hindarin muka saya nih. Oke. Gantian ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Oke, ini ya Pak ya. Kalau ini kan yang kuriosnya untuk Yesus ya. Yohanes 13 ya kan. Kalau di terjemahan LAI kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan ya. Ternyata kurios kan Pak. Ini ho. Kita klik ya Pak ya. Ho kurios. Ini di Yohanes 13 kata Bapak. Ho kurios untuk Tuhan. Kita buka summary. Ternyata ho ini relatif pronoun ya Pak ya. Relatif pronoun Pak. Paham Pak? Relatif pronoun. Oh jelas dong ya, kata ganti relatif ya Pak ya. Kata ganti relatif. Oke, kembali ke statement Bapak. Kalau kurios saja tanpa ho itu berarti Tuhan. Sedangkan ho kurios katanya itu Tuhan. Saya perkenalkan Tuhan baru Bapak. Bapak bisa baca Pak? Ini Matius. Sudah, Sebentar. Ya sabar ta. Aku data Sabar loh dulu, Pak. Sabar Aku dulu, data terusin. loh Pak. Oke ya. Bapak bisa baca Pak. Oke, sebelum ke original teks, Bapak lihat dulu ya. Matius 20 yang ke-8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Tuan yang berkata kepada mandurnya ya. Ini tuan ya, punya mandur. Kita lihat, kita ke Bible Hub original text ya. Matius 28. Tuan baru Bapak Pak. Tuan yang lagi ngobrol sama mandurnya Pak. Tuhan barunya Bapak. Wah, ho kurios Pak. Kita lihat Pak. Ini kodenya sama Pak ya. 3588 Pak. Kita lihat dengan strong number yang tadi Pak ya. Kita lihat ya. Kita lihat kita lihat Pak. 3588 Pak. Ho kurios sama loh Pak. Kita lihat ya Pak ya. Ini Yohanes 13 yang untuk Yesus ya. Ho kurios 3588. Kita lihat di Matius 28. Ho kurios juga 3588. Tuhan baru Bapak adalah tuan yang sedang ngobrol sama mandornya. Ya Pak ya. Makanya Pak, hati-hati Pak. Kalau itu Tuhan, aduh banyak sekali Tuhannya Pak. Ya, Saudari sudah. tadi lihat nggak Pak? Ya, saya lihat, cuman saudari tidak paham bahasa Yunani. Buset dah. Salah ya, nggak paham ya? Oh, yang buat Bible Hub ini nggak paham bahasa Yunani ya? Yang buat Bible Hub ini nggak paham ya sama bahasa Yunani Pak? Makanya mereka terjemahkannya tepat, tapi saudari kan tidak paham, jadi Enggak, kalau terjemahannya tepat, kenapa di dalam Matius 20 ayat 8, kenapa tidak diterjemahkan Tuhan? Kalau terjemahannya tepat, ya Pak ya, dengan hokurios di Yohanes 13, mulai berantem sama Bible nih Bapak nih. Bapak mulai berantem sama Bible. Sabar, Pak Pendeta. Sebentar Sabar. Pak, saya pakai data, jangan kejang. Jangan panas. Ini data dari Bible Hub Pak. Apa? Liberal lagi, Bible Hub bidat gitu. Bible Hub apa? Nih, biblehub.com. Ya. Saudara, aduh, gimana? Saya diam dulu lah Pak. Gimana sih Saya mau Pak? tanya saudari dulu. Saudari ini ngaurnya udah terjauh. Ya kalau saya ngawur berarti Bible Hub yang ngawur Pak. Saya kan pakai data Karena dari begitu, Bible Hub. Saudari yang ngaur. Relatif pronoun itu apa? Saudari jelaskan dulu. Oh, berarti ini ngawur ya Pak ya? Di saat Yohanes 13. Enggak, Bapak nggak usah ke relatif pronoun itu apa? Pak, mengenai pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa Inggris mengenai kata ganti relatif atau relatif pronoun itu sudah clear semasa saya masih di bangku sekolah. Ya Pak ya. Sekarang kita maju ilmunya. Bapak ini pendeta Pak. Levelnya itu jauh di atas jemaat Pak. Saya dulu mantan Kristen. Saya hanya level jemaat. Masa Bapak kalah sih Pak? Masih tanya lagi relatif pronoun itu apa?
Saya Ya Pak ya. mesti tanya, Ya, karena sekarang saudari ini saya kesalahan kembalikan ke ngawur, statementnya banyak Bapak ngawur tadi Pak. saudari. Bapak, Saudari ngawur. Bapak Nah, yang ngawur, ya udah kita buktikan yang ngawur siapa. Pak, berdasarkan Makanya data saya bisa bilang, terbukti. gini, saya kasih Berdasarkan tahu data bisa terbukti siapa yang ngawur. Bapak nggak usah panas. Enggak, bukan Iya, Pak, ya? panas. Saudari itu tidak mengerti matra bahasa Iya, Yunani. karena saya Untuk tidak itu mengerti, ini saya memiliki referensi data buat saya menunjukkan data yang benar yang seperti Saudari apa. tidak paham. Loh, Tidak kalau nggak paham, makanya pakai data biar paham. Bukan pakai ngibul, ya Mak ya. Bukan ngibul. Makanya kan saudari saya mau tanya, apa itu refleksi pronaun Udah di Bapak, dalam Bapak penggunaan sekarang bahasa gini Pak. Yunani? Tadi Nah, Bapak, saudari saya tunjukin. kenapa ya kesurupan ya? Perbedaan pronaun, refleksi pronaun, Sebentar dulu Pak Pendeta. itu bisa saudari harus sampaikan. Pak Pendeta, dengerin dulu Pak Pendeta. Oke lah ya, Iya. saya Kok kabur? Kok mau Bukan kabur? Enggak, Yohanes 13:13 itu, dengar dulu Pak Pendeta, ini pertanyaannya. Pak Pendeta dengerin dulu pertanyaannya. Yohanes 13:13, ho kurios kok diterjemahin Tuhan. Sedangkan yang satu di mana ho kurios Yang terjemahannya Tuhan? satunya Hokurios juga itu di Matius 20 ayat 8. Itu Tuhan yang Iya, sedang iya. berbicara dengan mandurnya. Jadi Matius 20:28, ho kurios itu 20 ayat 8. 20 ayat nomor 28, ho kurios itu terjemahannya Tuhan. Kalau Yohanes 13:13, ho kurios terjemahannya Tuhan. Kok bisa Pak? Kok bisa terjemahannya beda Pak? Itu aja pertanyaannya, Dinda ya. Itu ya. Ya, karena Ya, dengan itu silakan. karena dengan statementnya Pak Pendeta tadi ya sangat jelas sekali statement dari Pak Pendeta. Kurios aja itu Tuhan, sedangkan Hokurios itu Tuhan. Nah, bagaimana Pak? Apa yang terjadi di dalam Matius dan Yohanes 13:13? Kenapa di dalam Bible Bapak khusus Yesus ada kata Hokurios itu Tuhan, sedangkan Hokurios yang lainnya ternyata tidak seperti klaim Bapak tadi. Ya, Dijadikan karena Tuhan. kan saudari Natalia ini tidak mengerti matra bahasa Yunani. Hancur ini. Hancur ini. Ada Pak. gramatikalnya. Pak, Nah, yang tidak makanya saudari mengerti. harus mengerti. Sebentar. Sini, saudari ngomong Sebentar. Bapak kan bilang, tadi kan Bapak bilang kalau Hokurios itu diterjemahkan Tuhan. Kenapa di dalam Matius 20 ayat 8 Hokurios tidak diterjemahkan Tuhan, tetapi Tuhan? Coba saudari lihat di situ kan ada demonstrasi pronaun, refleksi Demonstrasi pronoun. Saya coba klik lagi ya Pak ya. Saya klik yang di Matius 28 ya. Ini ho-nya ini sama nggak sih relatif pronoun? Saya klik ya Pak ya. Saya klik ini Matius 28. Hokurios. Ho-nya saya klik, kita ke summary juga. Sama saja Bapak. Relatif pronoun sama Pak. Bapak udahlah Pak, mengenai relatif pronoun itu apa, kata ganti relatif itu apa, kita sudah clear Pak semasa di bangku sekolah. Bosan lah Pak sekolah lagi, balik sekolah lagi, udah tuaan loh Pak sekolah lagi Pak. Kenapa saudari buka kampus? Itu kan klaim. Itu hanya Kok klaim? Berarti Bible Hub ini hanya klaim begitu? Saya mau tanya saudari Natalia ini, apa perbedaan demonstrasi pronaun dan refleksi pronaun? Nah, lalu di dalam tensis bahasa Yunani. Bapak pertanggungjawabkan, pertanggungjawabkan. Tidak berartikel itu cara memahaminya seperti apa? Ini dari tadi Pertanggungjawabkan. ngerocos tanpa Apa? Tanpa apa? Tanpa data kata kamu. Iya. Kamu bilang saya ngerocos tanpa data. Di saat Anda klaim, saya minta pertanggungjawaban klaim Anda. Bapak habis berak, jangan lupa cebok langsung kabur. Paham nggak sih Pak? Bapak ini pendeta ditonton sama ini berapa 3.700 mata. Ini berapa dari 3.700 yang memandang, ini berapa orang jemaat dari gereja Bapak? masalah bagi saya, justru ini menelanjangi bahwa ada orang Kristen yang tidak keyakinan karena tidak paham Alkitab. Saya tidak ada masalah di situ. Oh, di saat saya membaca di sini Hokurios, dibilang saya tidak paham. Iya. Di saat saya bilang di sini saya baca berdasarkan data di Matius 28 ditulis Hokurios sama dengan kabur Bapak Pendeta, kabur saudara-saudara. Ya, kabur ya. Gregetan aku dari tadi dengernya ya. Diskusi sama Gurunda Zuma, aduh level terlalu tinggi Gurunda Zuma buat dia. Diskusi sama Bang Ardi terlalu tinggi pula ini levelnya Bang Ardi buat dia. Sama Bang Handi tambah dia nggak nyambung lagi, ditanya apa jawab apa. Kusikat Saya belum panas ngomong tambah. udah kabur dianya. Aduh. Tambah kena Ustadz Sugi ya tambah mencret dia Ustadz. Sama saya aja udah kayak gitu. Apalagi sama Ustadz Sugi. Kabur Ya kan udah pemirsa. diganti sama jemaatnya aja deh. Siapa tuh jemaatnya lebih pintar. Silakan si Manung Kait.
Si menungkan. Halo Bang. Jakiring. Jakiring. Ya Pak diganti sama jemaat. Ayo Pak De masuk Pak De. Ustadz Sugi, silakan Ustadz Sugi. Nggak dapat pendeta, ini jemaat jadilah Ustadz Sugi ya. Kelas jemaat nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini kelas jemaat. Jadi Kakak gue jadi. Apa itu? Kenapa pendeta itu kalian buat? Hah? Kenapa pendeta? Kenapa? Kalian apakan pendeta itu? Saya permalukan. Nggak cuma saya sih, dari Guru Ndazuma, Pantang itu. terus Bang Janganlah Ardi, dipermalukan Bang pendeta. Pantang Handi. itu. Baik-baiklah. Oh, saya cuma ini sih, cuma ngajak ngobrol. Bang Fandi bikin room, dia masuk, terus dia permalukan diri. Ya udah kami support aja, kami memfasilitasi gitu. Oke, silakan. Ini diskusi dengan guru saya ini, Ustadz Sugi. Silakan Ustadz. iya, kita kembali ke kurios tadi ya. Memang kata kurios itu bisa dipakai untuk Tuhan, juga bisa dipakai untuk manusia. Sama seperti halnya Rob. Rob itu bisa untuk Tuhan, bisa untuk manusia. Tapi kalau untuk Tuhan ya, kata kurios untuk Tuhan itu kalau yang disebut kurios itu adalah Tuhan beneran, bukan Tuhan-Tuhanan. Nah sekarang apakah Yesus itu Tuhan, Sang Pencipta? Bukan. Karena Yesus sendiri ngomong di dalam Matius 19 ayat keempat, bukankah kamu telah membaca Dia yang menciptakan manusia sejak semula, laki-laki dan perempuan. Jadi di sini Yesus berkata, bukan Dia yang menciptakan, bukan Yesus, tapi Dia yang menciptakan manusia sejak semula. Berarti bisa diambil kesimpulan Yesus bukan Tuhan. Nah, kata kurios yang ditempelkan kepada Yesus tidak bisa bermakna Tuhan, tapi bermakna Tuan. Makanya di dalam bahasa Arab Yesus kata Tuhan yang ada di dalam Yohanes 13:13 di dalam bahasa Arab disebut Sayyid. Nah, Sayyid ini beda dengan Rob. Sayyid ini tidak pernah digunakan untuk Tuhan dalam bahasa Arab, nggak pernah. Ada orang memanggil Allah dengan Sayyid Allah gitu, Sayyidina Allah, nggak ada. Karena kata Sayyid hanya untuk manusia saja. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Muhammad. Nah itu semuanya konteksnya manusia. Orang Arab saja tidak lancang menyebut Yesus itu Rob ya. Tapi dia menyebutnya adalah Sayyid. Begitu. Makasih. Silakan mau ditanggapi. Oh berarti bagi umat Muslim levelnya Yesus itu sama dengan Sayyid lah kira-kira gitulah ya. Bukan umat Muslim saja, Pak. Bahkan murid-murid Yesus sendiri nggak pernah meyakini Yesus itu Tuhan. Oh gitu. Saya kasih ayatnya mau. Di mana? Bilang. Misalnya di dalam Lukas 24 ayat 37. Para murid itu menyangka Yesus hantu, bukan Tuhan, Pak. Hantu, bukan Tuhan, Pak. Ya, tapi kalau menurut Paulus di dalam Roma 9 ayat 14, bentar Pak, bentar. Tapi kalau menurut Paulus di dalam Roma 9 ayat 14, dengan Yesus itu mati dan bangkit untuk jadi Tuhan. Tapi menurut para murid, Yesus mati bangkit jadi hantu. Nah, terjadi kontradiksi kan? Enggak ada kontradiksi di situ, Pak. Enggak ada kontradiksi, Pak. Hantu sama Tuhan sama, Pak. Ya. Kok Bapak itu pertanyaannya, Bapak masa begitu pertanyaannya? Loh, karena para murid menyangka Yesus itu hantu, bukan Tuhan. Nah, Bapak lihatlah deskripsi ayatnya seperti apa, jangan comot-comot gitu aja. Itu bercerita tentang kebangkitan Yesus. Nggak usah ngajarin saya soal Bible, nama saya Bible berjalan, nggak usah diajari. Itu konteksnya ketika Yesus itu bangkit, para murid itu terkejut dan takut menyangka Yesus itu hantu, bukan Tuhan. Nah, masalahnya di mana di situ? Nah, kalau para murid itu mengakui Yesus Tuhan, tidak mungkin para murid menganggap Yesus hantu. Karena Tuhan tidak mungkin adalah hantu. Salah itu Bapak. Itu salahnya persepsi gimana? Bapak Salahnya? Jadi bahkan mereka pun pada saat Maria Magdalena bertemu Yesus,
Bahkan Maria Magdalena pun hampir tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenali begitu. Padahal dia biasa Maria Magdalena bersama Yesus pada saat pelayanannya. Begitu. Jadi bukanlah mereka beranggapan bahwa Yesus itu hantu. Bukan begitu. Lah tulisannya begitu kok gimana sih? Jadi Bapak ini Coba Pak kamu baru baca tahu. di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat Bapak 47 terlalu sombong 43. dengan pengetahuan segitu, terlalu sombong Bapak. Artinya Ya, memang saya ini sombong kalau sama orang Kristen karena hafalan Bible orang Kristen belum ada yang menyamai saya. artinya Bapak mendapat pendidikan teologi ada Bapak? Mendapat pendidikan Nggak teologi? perlu untuk Enggak. membaca Jadi- Kristen nggak perlu pakai teologi. Saya nggak sekolah teologi aja pendeta KO semua, apalagi kalau saya sekolah teologi. Mereka bukan KO Pak, mereka jijik Pak berdebat sama Bapak. Kayak pendetamu tadi itu. Hah? Enggak. Kanonisasi di abad pertama. Ini pernah sekolah minggu enggak? Bukankah kanonisasi itu terjadi di abad keempat? Bapak Tepatnya di Ustadz, tahun 325 Pak Ustadz, Masehi. Pak Ustadz. Kok dibilang di abad pertama? Gimana ini? Pak Hah? Ustadz, kita substansi inti ajaran saja Pak. Artinya begini, substansi inti ajaran itu baik atau tidak baik, begitu saja Pak. Jadi kalau Bapak merasa, contohnya nih, Bapak merasa saya nggak perlu jadi sarjana teologi ya, langsung saya baca-baca saja saya sudah paham, itu kan sombong namanya Pak. Perlu Lah pendidikan. nyatanya Pak. apa yang saya baca, apa yang saya peroleh dari otodidak bisa menjungkir balikan janganlah, para Pak. pendeta. Nah sekarang gini aja deh, kamu Mereka open camp debat sarjana dengan itu, saya Pak. tanpa buka Bible, nggak usah banyak omong. Kalian yang sudah sekolah teologi debat sama saya open camp tanpa buka Bible sanggup? Nggak usah Sanggup, banyak ayo, omong. ayo. Tapi Nah, kan open camp, Bapak open camp tanpa buka Bible, ayo open camp. Bapak tanpa jangan buka Bible. tegak leret, Pak. Jangan, bukan begini Pak. Kadang orang gini Pak. Ada. Kayak gini. Nggak ngaco kemana-mana. Udahlah, ayo open camp lah. Kayak mana Bapak? Iya. Ayo open camp. Debat tanpa buka Bible, ayo. Nggak terbuka kameranya. Diterima dulu, disimpan itu, buka kamera, Udah open camp. disimpan. Biar enak kita, tanpa buka Bible ya. Udah saya undang itu buka kamera. Disimpan dulu, simpan. Ayolah. Nggak bisa. Bisa. Diterima terus disimpan. Mana ini? Mana? Coba lihat dulu ini. Mana opsinya? Ini saya pun kok. Dari mana diambil? Nih aku undang lagi nih. Ayo, diterima kameranya. Nggak ada Disimpan. opsinya ini. Nggak ada jare. Ngadi-ngadi. Atau belum cukupnya pengikutku ini maka bisa nggak Udah bisa aku dibuka. undang, udah diundang tinggal diterima. Muncul loh itu. Ada-ada aja. Diterima, undangan Tapi kameranya ini diterima. tangkap loh Pak. Bapak ini berani ya open cam nggak bawa nggak ini berani ya Pak? Makanya heran. Nanti malu loh Pak. Pendeta aja ketakutan sama Ustadz Sugi kok ini jemaat nggak ada Soalnya yang apa-apanya Bapak- berani. Yang Bapak hadapi ini Bible berjalan Pak. Loh, kalau Bapak nggak malu nih nanti jemaat nanti lihat atau teman-teman Bapak itu. Wah, nggak. Gimana caranya ini? Kok nggak bisa ini? Aku saranin aja sih Pak gitu. Coba lagi nyalakan lagi dulu. Ini aku nyalain ya, aku undang. Nah, silakan. Jangan lagi bilang nggak bisa. Nggak ada muncul opsinya ini. Hah? Mentalmu yang nggak bisa berarti bukan HP-nya. Coba hidupkan. Udah. Nggak ada. Oh, sebentar. Ada. Nah, bisa kan? Halo. Oke. Halo. Iya. Kayak mana Nah, ceritanya? oke. Pak Ustadz. Kayak mana Pak Ustadz? Oke bang. Jadi kayak kita mana? kembali lagi ke tema, nggak usah nyerang pribadi. Kita kembali lagi ke tema. Nah, bagus. Iya. Terkait dengan pernyataan tadi bahwa para murid itu tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Fakta yang saya tunjukkan adalah Lukas 24 ayat 36, 37, 38 sampai ayat ke 41. Nah, di situ Yesus itu kayak mana menemui ayatnya? para murid dan berkata, "Shalom, semoga kamu sejahtera." Para murid takut dan ngeri, menyangka Yesus itu hantu. Ya, lalu Yesus konteksnya berkata, gimana itu ayat itu yang Bapak tahu?
itu tentang kebangkitan Yesus. Ya. Nah, di sini Pak Ustadz. Yesus bangkit ya. Itu catatan pertama ya. Yesus bangkit dari kematiannya ya. di dalam kitab itu memang tertulis seperti itu, Pak. Makanya nanti kita korek. Ini bukan membahas masalah kebangkitan ketuhanan. Nanti kalau mau bahas kebangkitan gampang, apakah berdasarkan ayat itu? Kematiannya. Oke lah tuh. Kalau mau dikupas tentang kebangkitan berdasar ayat itu, justru Yesus nggak bangkit, benar. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Kalau Anda mau membahas soal itu. Boleh, silakan Pak, silakan. Jadi, jadi berdasarkan ayat itu, para murid menyangka Yesus itu hantu. Kenapa para murid menyangka Yesus itu hantu? Ya, tidak yakin betul bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit, karena para murid itu tidak pernah jadi saksi waktu Yesus itu disalib. Anda baca di dalam Markus 14 ayat 50, para murid kabur saat Yesus ditangkap. Sehingga para murid itu hanya mendengar desas-desus kalau Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit. Nah, kenapa para murid menyangka Yesus hantu? Karena Yesus menerangkan di dalam Lukas 20 ayat 36, 35, 36, 37 cerita tentang satu orang mempunyai 7 suami. Di situ orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Ya, ini singkatnya saja. Karena 7 suami itu bersaudara. Yang pertama menikahi wanita itu tidak punya anak lalu mati, digantikan kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Pertanyaannya di situ, di hari kebangkitan nanti siapa yang akan menjadi suaminya? Kata Yesus, kamu bodoh. Orang dibangkitkan hanya sekali. Orang yang dibangkitkan itu akan seperti malaikat di surga. Orang yang dibangkitkan itu tidak ada kawin mengawin. Orang yang dibangkitkan itu tidak mati lagi. Itu yang dikatakan Yesus. Kerajaan surga nggak ada kawin mengawin, itu intinya, Pak. Kalau dalam itu nggak bicara kerajaan surga, Pak. Itu bicara kebangkitan. Nggak usah ngajarin saya. Baca kalau nggak percaya. Pada saat kebangkitan nanti di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Bukan bicara surga itu. 72 bidadari nggak ada, Pak. Di mana di situ dikatakan surga? Di mana? Di mana di situ katakan surga? Udah lanjut aja, Pak. Nggak usah pertanyaan. Terangkan Bapak apa yang Bapak tahu saja, Pak. Nah, berdasarkan ayat itu, kenapa Yesus itu menyangka Yesus hantu? Karena Yesus itu hanyalah manusia. Karena manusia itu kalau sudah mati dan bangkit, dia akan berupa roh seperti malaikat di surga. Ternyata yang datang kepada para murid itu bukan bentuk roh, tapi dengan daging dan tulangnya. Makanya Yesus berkata, mengapa kamu takut dan ngeri menyangka aku adalah hantu? Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Ya, jadi saya sudah membuktikan 2 bukti. Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak bangkit. Karena kalau Yesus bangkit, dia harus berupa roh. Jadi Pak Ustadz, begini Pak Ustadz ya. Yang Bapak bilang tadi ada benar ya, bahwa berarti Yesus pada saat kebangkitannya dia bukan roh, benar. Dia punya tubuh, benar, Pak. Jadi tubuh Yesus setelah kebangkitannya namanya tubuh kemuliaan, bukan tubuh seperti ini. Tunjuk ayat di mana ada tubuh kemuliaan. Bapak. Tunjuk ayat di mana ada tubuh kemuliaan. Itu, Pak. Dengar. Saya nggak mau asumsi, Bang. Setiap saya bicara, saya kasih ayat. Nanti kalau Anda minta. Makanya aku bilang Pak Ustadz, makanya Bapak kan ngomong. Kan yang Bapak katakan tadi saya nggak sangkal, Pak. Maka pernyataan Anda kan mengatakan bahwa itu tubuh kemuliaan. Di mana orang dibangkitkan itu tubuh kemuliaan? Di mana ayatnya? Saya kurang kayak sepertinya ada tadi. Gini melawan saya. Asumsi. Bapak Ustadz, dengar Pak Ustadz. Jadi mau asumsi. Pak Ustadz, jangan hanya karena Bapak menghafal ayat. Kalau Anda membuat argumen, harus ada dasarnya. Anda mengatakan ada tubuh kemuliaan. Di mana? Pak Ustadz ini menang kurat leher aja kita. Apa yang mau saya dengar tanpa data? Dijawab pertanyaannya, di mana ada datanya tubuh kemuliaan, Bang? Di mana datanya ada tubuh kemuliaan?
dengar dulu. Saya Ustaz. mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan berupa roh. Aja ngomong, aku bilang jangan kita kalau Silahkan Anda ngomong tapi pakai data. Silahkan Anda ngomong pakai data biar saya dengar. dengar Ustaz. Mau 1 jam saya dengar kalau kamu bisa mengutip data seperti saya. Silakan. Masalah menghafal itu segini, nggak perlu kami menghafalan Pak Ustadz. Pemahaman konsep Lah jadi yang kamu mau bohongin Ustadz, saya? benar. Kamu tipu saya di sini. Anda Kau yang menipu nipu, saya Ustaz. bahwa orang dibangkitkan Dengar, tubuh Ustaz, kemuliaan. Anda bohong. Makanya aku bilang debat sebenarnya pendeta itu bukannya kalah debat. Anda jangan bohongin Jijik lah, saya. Ustaz. Di mana ayatnya orang dibangkitkan berupa tubuh kemuliaan? Di mana? Waktu Kristus itu setelah kematiannya tubuhnya itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dengar dulu Ustaz, jangan kau buang muka. Dengar sini lihat aku dulu Ustaz. Begitu Ayatnya mana? Ayatnya mana? Enggak mau. Ayatnya mana? Ayat. Silakan. Enggak sempat aku buka. Karena buka saya apanya, setiap buka. bicara saya pakai data. Kamu harus bisa mengimbangi saya. Kamu harus mengimbangi saya. Mana datanya? Udah aku bilang tenang dulu, kau biar ku terangkan dulu, biar aku terangkan. Kau jangan kau tekan aku dengan ayat. Terangkan Ku data dulu baru nerangin. Data dulu Kasih baru data nerangin. dulu baru diterangkan. Itu yang betul. Seperti saya Dengar dulu, tadi kalau ngasih kau data ngomong saya jangan terangkan. diterangkan. Konsepmu pun makanya kalau ku tanya lagi apa dasarmu menerangkan teologi kau enggak sarjana enggak sarjana Bang teologi Andi. kan kau batal Enggak juga level kita Bang Andi. jadinya. Bang Andi mau melayani. Ini sarjana teologi, ini sekolah teologi. Enggak ngerti apa-apa. Kayak Kau gini. nggak ngerti saya. Dengar, aku bukan sarjana teologi Pak Ustadz. Kau kan Ustadz. Jadi bagaimana kau sumber kau guru Islam bukan guru Kristen? Iya, makanya tadi kalau ngomong pakai data dong. Bagaimana kau bisa Anda dipercaya mengatakan kok- ketika Yesus bangkit itu tubuh kemuliaan. Saya butuh data. Mana datanya tubuh kemuliaan? Mana datanya? Mana? Kemiut Pak. Mana datamu Pakai data mana? Pak, pakai data. Kalau nggak ada Jangan data bilang nggak di ada. sini. Di sini tempat orang adu ilmu, bukan adu congor. Pak Ustadz, kau hanya menghafal ayat, tetapi interpretasinya nggak begitu. Kau memelintir, tapi gayamu macam sok selengeh. Kau Cakap menipu gitu kan enggak. kau menipu. pun Di bagaimana kau di bisa sini ada dapat pendidikan 3.500 orang kau tipu. Anda Jangan mengatakan kau Yesus jangan dibangkitkan mengikuti dalam tubuh dalam kemuliaan. Jangan Mana jadi Ustaz. ayatnya? Bidang kajianmu Ustadz bukan bidang kajian Kristen. Jadi biarkan Menurut- kami yang menerangkan. Bentar Ustaz Tuki. Kamu mau menerangkan atau mau menipu? Tadi kan saya udah Menipu bilang. kaulah yang menipu umat Kristen. Kaulah musang berbulu domba. Gini aja, gini saya ambil tengahnya ya. Coba. Pak, Silakan, bro. nggak ada masalah Nyin. Terangkan aja. Dari lah. mana Bagaimana? Anda? Ini nih dengerin saya ketengahin dulu. Bro, Anda tadi mengatakan tubuh kemuliaan itu Betul. berdata atau asumsi saja atau penafsiran. Itu loh bro. Coba, tubuh kemuliaan itu berdata atau asumsi atau penafsiran saja. Itu dulu silakan. Jangan jalan, nggak bisa mikir sambil jalan. Apa itu? Coba. Ya, Gimana itu cerita? tubuh tadi Anda mengatakan tubuh kemuliaan. Ini penafsiran, asumsi atau berdata? Itu dulu. Ini doktrin yang saya terima sebentar dulu ya. Biar Oh, saya doktrin. Ngomong dong dari tadi doktrin. Doktrin nggak berdata. Udah cukup. Aduh. Padahal di dalam Amsal 3 ayat 5 di situ dikatakan percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda mengatakan Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan, asumsi sendiri. Saya nggak terima. Kayak gini mau lawan saya. Bukti saya boleh sombong kepada orang yang sombong. Belum ada pendeta yang sanggup menghadapi saya. Ustaz Tuki tadi katanya nggak mau buka ada Bible katanya. Ini tiba-tiba buka Bible. Gimana ceritanya itu? Ustaz Tugi hei. Lucu kan ketawa kan. Ayolah, kayak saya gini dong. Data di kepala gitu loh. Udah dengar. Udah aku buka barusan 1 Korintus sebentar dulu ya. Ada tubuh sorgawi itu, dengar. Itu 1 Korintus 15 ayat 44. Paham saya. Gak usah baca saya. Dengar dulu Ustaz. Kau hanya hafal, makanya kalau tahu Ditaburkan dalam tubuh jasmania. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania.
bukan tubuh kemuliaan di situ. tubuh Yang kerohanian atau tubuh ditaburkan kebesaran adalah itu, Pak Ustaz. tubuh. Tubuh Benar. surgawi. Maka Bentar. Gantian, Bentar, Pak. dengar. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Apakah Jadi- tubuh rohaniah itu memiliki daging dan tulang? Jadi nggak ada dagingnya itu. Dah, Yesus mengatakan apa? Karena bagi roh tidak memiliki daging. Itu kan roh Ustadz. Kau Ustadz janganlah menipu Nah, orang Ustadz. yang dibangkitkan adalah tubuh roh. Jadi Ustadz. Bentar. Yang dibangkitkan Bisa adalah aku tubuh dapat roh kata mawar, Yesus, dapat kata paus, dari Paulus. apa ini Ustadz? Dari Bentar. apa namanya ini? Kamu nggak ngerti, nggak usah baca deh. Ya. Jadi janganlah kau pelintir. Udah. Bentar, di mute dulu. Saya Bang terangkan. Ganjar, habisin Di mute dulu. Santai aja. Di mute dulu ya. Jadi menurut Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh jasmania, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Nah, tubuh rohaniah menurut Yesus seperti apa? Bentar Bang, saya belum selesai. Ya, menurut Yesus tubuh rohaniah seperti apa? Menurut Yesus tubuh rohaniah itu tidak memiliki daging dan tulang. Di mana itu? Di dalam Lukas 24 ayat 38-39. Di situ dikatakan apa? Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Yesus datang dengan daging dan tulangnya. Berarti dia tidak bangkit dalam tubuh roh. Apalagi tubuh kemuliaan. Salah kau Ustadz. Aduh, salah. Salah pula kau bilang. Salahnya di mana? Yesus ngomong yang dibangkitkan tubuh apa? Yang Paulus ngomong, Yesus ngomong, yang dibangkitkan adalah tubuh roh. Tubuh roh menurut Yesus tidak memiliki daging dan tulang. Nah, kalau Anda nggak, oke, sekarang tunjukkan kepada saya bahwa orang yang dibangkitkan itu lengkap daging dan tulangnya. Ayat mana? Jadi Ustadz, tubuh yang dibangkitkan setelah kematian ini adalah tubuh kerohanian yang memiliki sifat kekal abadi nantinya. Ya iya, sama aja roh juga itu. Aduh, tubuh roh itu tidak memiliki daging dan tulang. Dengar Ustadz, Gimana sih? jadi Yesus itu bahkan pada saat kebangkitannya pun, kalau nggak salah saya ya, ini mungkin dia juga makan dan minum bersama para apostel. Ya, jangan kau pelintir-pelintir Ustaz, nggak boleh gitu. Betul, di ayat selanjutnya karena para murid masih belum percaya, Yesus ingin membuktikan sekali lagi, adakah kau makanan? Lalu para murid memberikan ikan goreng. Apa kata? Dan Yesus memakannya di hadapan mereka. Sejak kapan roh makan? Hah? Itulah dia tubuh kerohanian itu, tubuh surgawi itu. Ada tubuh rohaninya tidak memiliki daging dan tulang. Yesus berkata tubuh rohaniah tidak memiliki daging dan tulang. Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa tubuh rohaniah memiliki daging dan tulang. Ayat mana? Ayat mana? Hah? Ayat mana yang kamu bawa? Jangan asumsi. Saya bawa data pernyataan Yesus sendiri, tidak kau percaya. Yesus ngomong, tubuh roh tidak memiliki daging dan tulang. Jelas toh? Sementara kalau memang, bentar Bang, kalau memang Yesus itu bangkit berupa roh, kenapa tangannya masih bolong? Masih tubuh lamanya yang dia pakai. Tubuh lama nggak ada lagi Ustaz, sudah digantikan dengan tubuh kerohanian, tubuh surgawi. Di mana ayatnya? Di mana? Kalau memang sudah digantikan tubuhnya, kenapa kuburannya kosong? Kalau memang sudah digantikan, seharusnya di dalam kubur Yesus ada mayat Yesus. Hah? Kenapa Maria Magdalena ngomong Tuhannya hilang? Gimana sih? Penjelasan bentar. Anda tadi mengatakan bahwa tubuh Yesus itu digantikan. Ayat mana? Ayat mana? Tubuh Yesus digantikan ayat mana? Kamu dari tadi nggak bawa satu ayat pun loh. Ayat mana? Tubuh Yesus digantikan ayat mana?
Ayolah, pakai ayat lah. Tapi tadi 1 Korintus tadi udah apa? Kenapa lagi berputar-putar Pak Ustadz? Di 1 Korintus itu yang bangkit roh. Menurut Yesus, Tubuh roh kemuliaan tidak memiliki daging dan tulang. Ini, tapi si Thomas memasukkan jarinya ke tangan itu. Justru ketika Yesus datang tangannya masih bolong, ini menunjukkan tubuh lamanya, bukan tubuh barunya. Tubuh baru namanya tubuh kerohanian. Gimana tubuh baru cacat? Jadi tubuh baru masih cacat gitu? Gimana Bagus, sih? ya. Yang Sekalian ditombak Ustaz itu tubuh lama masuk atau tubuh dulu baru? pendidikan Saya tanya. teologi. Yang Baru ditombak itu jempol. tubuh lama atau tubuh Kalau baru? Saya tanpa tanya. pendidikan teologi Pak Ustaz. Saya tanya, yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Ya dijawab bang. Yang ditombak tubuh lama tubuh baru bang. Yang ditombak itu adalah tubuhnya lama yang sebelum dia mati, Nah, ya, sebelum dia mati. Oke, Ditombak ketika itu- dia bangkit, masih ada Kayak bekas mana? tombak atau bekas paku tidak? Masih ada bekas pakuannya Berarti itu. bukan menandakan tubuh dia baru. tubuh baru. Gimana sih? Jadi yang Pak Oke, Ustaz tadi bilang, satu benar, lagi. Pak Ustaz. Kalau Jadi memang ada tubuh baru. Yesus Itu diganti, dia. mana tubuh Yesus yang lama? Sudah diubahkan. Pertanyaan gini loh Sudah bang, diubah menjadi kalau tubuh itu tubuh kerohanian. baru, pertanyaannya Pak Desugi, dengerin dulu. Kalau itu tubuh baru, pertanyaannya Pak Desugi, tubuh lamanya Yesus di mana sekarang? Mana? Sudah diganti ke tubuh kerohanian, tubuh sorgawi yang Iya, baru. Kenapa sih kan gitu? diganti itu tubuhnya lama kemana? Kok ya untuk apa lagi tubuh lama sudah tidak nampak lagi, dia Karena sudah tubuh ketika baru. Yesus yang katanya bangkit, Benar. tubuhnya hilang. Tidak ada di kuburan. Itu- Baca Matius 28 itu, ayat Bapak. 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1, baca. Tubuh Jadi Yesus sebenarnya, Pak hilang. Ustaz, Nah sekarang saya tanya, tubuh lamanya malas kemana kalau berdebat. memang diganti? Artinya sebenarnya mereka Dijawab dulu itu bang, dijawab dulu pertanyaannya. Bang, saya moderatorin, bang, yuk, saya moderatorin. Itu tubuh lamanya Yesus, itu tubuh lamanya Yesus itu ada di mana sekarang? Berdebat sama kalian. Kalau malas, gini loh bang, tubuh lama Yesus masih ada nggak tubuh lamanya Yesus? Sudah diubahkan menjadi tubuh Oke, kerohanian. baik, kita lanjut. Begitulah tubuh Oke, kami oke, nanti cukup. ketika dibangkitkan Ya, udah cukup. dari antara orang. Yang bangkit itu, benar bang, yang bangkit itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria bang? Pertanyaanmu Bukan salah, Bang. jangan itu Yang pertanyaan. bangkit itu, Yang substansif dulu yang bangkit pertanyaannya. itu, Jangan dengerin pertanyaannya dulu. Itu. Makanya kadang Ya. menjawab kalian ini malas. Yang dikubur anak Maria, yang bangkit masih anak Maria Iyalah, nggak? karena kamu nggak bisa nipu, makanya malas. Gini, Anda kata tadi Ustaz- mengatakan bahwa tubuh Yesus itu diubah. Jadi tubuh baru. Pertanyaan tubuh saya nggak kau awal, jawab. benar, Ustaz. Biar diterangkan Di dulu, mana Pak Ustaz, tubuh ya. lamanya? Kalau memang tubuh Yesus itu dirubah, tubuh Yesus itu diganti. Tubuh lamanya mana? Karena Jadi, menurut jadi, Markus benar. 28 ayat 1, Benar, Ustaz. Lukas 24 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Matius 28 ayat 1, tubuh Yesus hilang di dalam kubur. Hah? Sekarang saya tanya, kalau memang itu baru, tubuh lamanya mana? Kenapa para murid tidak menemukan? Gimana sih? Ibrani nomor 13:8 itu Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus nggak pernah berubah, bro. Lu kenapa Jadi, berubah-ubah anak orang? Andi, aku nggak berani, sekalipun aku tahu ayat-ayat Islam, aku nggak berani menerangkan itu karena nggak bidangku, nggak ahliku. Kecuali aku mendapatkan Nah, pendidikan. kalau saya agama ahlinya Islam, aku Bible, baru makanya cocok saya menerangkan berani. itu. Saya Nggak ahlinya bisa. Bible, makanya Nggak saya ahlinya berani. Aku di situ. Nah itu Sama bedanya antara Jadi kamu dan ketika saya. Pak Ustaz Saya menerangkan, ahlinya Bible, dia makanya hanya saya menang berani. doanya saja, keinginannya saja, ya silakan saja, kan nggak masalahnya itu. Menurut pendapat Ustadz begitu. Bro. Bos, ada Yesus bagaimana itu, dengerin dulu bro, izin ya. Yesus itu berubah nggak? Yesus itu berubah atau tidak? tubuhnya diganti, tubuh lama menjadi tubuh kerohanian. Itulah Berubah dia. nggak itu mas? Itu berubah nggak itu? Berubah nggak itu? Berubah.
Jadi pada saat digantikan itu bahkan Maria Magdalena pun hampir tidak mengenalinya. Siapa dia kata Kayak ikuti aja. Siapa yang menggantikan tubuhnya Yesus? Siapa yang menggantikan tubuhnya Yesus orang bisa Iya. jadi Tuhan? Kan diganti Kalau tadi. sudah diganti masa tangannya sudah bolong. Jangan kau jebak aku dengan pertanyaan Hendy. Gimana sih? Lu sendiri yang ngomong, kita aja nggak bisa jawab. Hendy. Jadi Siapa? Kan Anda bilang tadi tubuhnya diganti. Dengar dulu. Tadi Anda mengatakan tubuhnya itu diganti. Ini analogi Bang Andi. Bentar, ini analogi Bang Andi. Apa itu start? Bentar Bang Andi, ini analogi ya. Laptop saya itu baterainya kembung. Saya ganti dengan baterai yang baru. Ya kan? Nah, Itu kalau beda, sudah saya beda. ganti toh tetap kembung juga, berarti nggak saya ganti dia. Berarti Begitu juga Yesus, Berarti katanya baterai lama tubuh masih Yesus ada, Pak De. diganti. Pak De, baterai lama Tetapi masih ada. tangannya juga masih bolong. Apa? Ustaz, Bentar, tapi tangannya masih bolong. Apakah ini diganti? Apakah diganti juga dengan tangan yang bolong? Nggak ngerti Ustaz. Jadi Nggak ngerti, Yesus itu Ustaz. aku Nggak ngerti, berkuasa Ustaz. menyerahkan nyawaku dan aku Apa? Kalau memang sudah diganti tubuhnya, seharusnya tangannya tidak bolong. Yesus tangannya bolong. Gimana Kenapa sih? jadi Ustaz yang mengharuskan harusnya tangan tidak bolong? Kok jadi Ustaz yang menentukan? Lah, karena Anda mengatakan tubuhnya diganti. Kalau diganti Menjadi seharusnya tubuh tubuh lama kerohanian, sudah tidak tubuh ada, kemuliaan. yang ada tubuh baru. Lah kok ciri-cirinya sama, apa bisa dibilang itu baru? Kalau ciri-cirinya masih sama. Jadi Tangannya apa bolong, masalahnya? lambungnya Kalau nggak bolong. masih tangannya? Tadi saya Jadi tanya sama Anda, yang ditombak itu tubuh lama atau tubuh baru? Anda jawab tubuh lama. Ternyata yang menemui Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 28, tangannya masih bolong, lambungnya juga bolong. Apa ini namanya sundel bolong? Nah kan jadi itu bahasamu kan Ustaz. Dan tipe Ustaz ini ngejek ini, nggak boleh gitu Ustaz. Lah, Anda mengatakan sudah dirubah tapi faktanya nggak berubah, gimana sih? Apanya yang berubah dari Yesus, apanya? Pak Ustaz Apanya harus yang bisa berubah? jadi teladan, Apa bedanya tubuh baru dengan tubuh lama? Coba. Kalau sama-sama bolong. tubuh baru yang Yesus itu, tubuh lamanya itu sudah diubahkan menjadi tubuh kerohanian. Kan sudah disebutkan di 1 Yohanes 5. Begitu. Jadi Ustaz ini janganlah Ustaz menyesatkan orang. Kau dari Ini tadi ada cuma ayat sama gabrul. Ustaz ini. Anda katakan tadi bahwa tubuh roh itu memiliki daging dan tulang. Saya minta ayatnya mana? Nggak bisa jawab. Sementara apa? jelas-jelas jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa tubuh roh tidak memiliki daging dan tulang. Berarti Yesus bohong. Kenapa kok bohong? Yesus mengatakan roh itu tidak memiliki daging dan tulang. Salah kok Ustaz. Duh, salah lagi. Yang benar yang mana? Jadi Yesus pada saat kebangkitannya, dia bersama murid-murid itu, bahkan dia makan, dia berjalan. Nggak perlu diterangkan pun, dia punya tulang di situ dan tubuh, tapi tubuhnya tubuh kerohanian. Coba Begitu, kau baca Ustaz. bebe ayatnya deh. Kau baca dulu ayatnya. Coba kau baca ayatnya. Sekarang Baca. kutanya, Ustaz. Kutanya, Bentar. makan dan Tadi minum ya. tantangan saya kan. Tadi tantangan saya. Ya, Jadi, Ustaz, kita jadi pendeta yang tanpa hari buka ini. Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Coba kau baca dulu ayatnya. Jangan tutup kamera. Hei. Buka kamera. Buka kamera. Siapa Coba tutup kau kamera? baca dulu ayatnya. Ustaz, begini, Pak, Aduh. Kau baca dulu. Apa kata Yesus di dalam Lukas 24 ayat 36? Coba kau baca tanpa buka Bible. Tantangan saya tadi begitu loh. Coba. Tipe kami bukan main hafal. Udah turunin bang. Enggak level bang. Bang Andi mau melayani. Saya udah. Ini bukan level saya. Sini. Bukan level saya udah. Sini, Cak. Bukan level. Maaf ya. Anda bukan level saya. Di Bro, bawah tadi saya. Anda, Ya. tadi Anda mengatakan ada yang berubah. Apanya yang berubah Yesus sebelum dan sesudah bangkit? Apanya yang berubah, Bro? Silakan. Oke, jadi yang pertama, aku sebelum ku jawab itu ya, menanggapi Pak Ustadz tadi kan, tanpa lihat Bible yang kau hafal, kami nggak tipe kami hafal-hafalan. Yang penting sikapnya sama kami, perbuatan dari buahnya nampaklah dia siapa. Karena Jadi nggak dari hafal makanya tipu-tipu terus dari tadi Anda.
Ustadz, kalau kau pinter menghafal, itu nggak jagoan sama kami. Iya, karena kau nggak paham Bible, makanya dari tadi kau nipu. Kau katakan ada tubuh kemuliaan, kau katakan ada tubuh apa, roh itu punya tubuh. Ke saya minta ayatnya, kau nggak bisa ngasih. Kau cuma tipu-tipu dari tadi. Nggak hafal, makanya nipu. Kalau saya hafal, saya nggak nipu. Yesus berkata bahwa bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Itu yang dikatakan Yesus. Sementara Anda mengatakan bahwa tubuh roh punya daging dan tulang. Mana ayatnya? Nipu kan? Dari tadi tipu-tipu aja kau. Hanya Pak Ustadz hafal ayat, lalu Pak Ustadz jadi jagoan. Itu sama Anda jagoan itu. Kami perbuatan baik lah yang menunjukkannya. Artinya, dari buah-buah perbuatanmu, itulah akan diketahui siapa. Sama netizen, dia nipu ndak? Netizen coba dijawab. Coba Hendy, apa Dia nipu ndak? Netizen coba dijawab. Netizen silakan. Mulai diketik tipu-tipu ndak gitu, coba klik. Tipu. Gini Bu, dengar ya. Apanya yang berubah? Yesus sebelum dan sesudah bangkit. Apanya yang berubah, bro? Silakan. Ke-mute bro, ke-mute. Dibuka dulu mute-nya. Gak kedengeran, ke-mute itu. Nipu asumsi itu. Karena kau ngomong nggak pakai data, cuma modal bacot doang. Lah, siapa ini? Jadi dengar. Kalau kalian ngomong, aku percaya. Tapi kalau aku ngomong, kalian nggak percaya. Kalian langsung sambar-sambar. Ya udah kalau gitu tanya. Silakan jawab. Apanya yang berubah? Yesus sebelum dan sesudah bangkit. Apanya yang berubah? Tubuhnya, tubuh lama, kan berapa kali aku jawab, menjadi tubuh kerohanian, tubuh sorgawi, tubuh suci, tubuh yang pantas. Oke. Sekarang yang kedua, apa perbedaan? Dengerin dulu pertanyaannya Bang. Perbedaan yang paling signifikan tubuh Yesus sebelum dan sesudah bangkit. Bedanya apa? Tubuh kemuliaan dan tubuh lamanya. Oh, pasti beda. Ya, bedanya apa, Bro? Dengar. Tubuh barunya itu tubuh abadi, tubuh sorgawi. Tubuh lamanya itu nggak boleh. Tubuh lamanya itu tubuh duniawi biasanya itu. Oke, yang bisa baik. Apakah tubuh lama dan tubuh baru itu masih laki-laki atau bukan lagi laki-laki? Pertanyaanmu kayak pertanyaan klasteri. Yang lain pertanyaan lebih bagus lah. Ini penting ini. Dengar, oke, biar aku jawab ya, nggak apa-apa. Ya, aku jawab ya. pertanyaanmu itu, walaupun pertanyaan apa, kayu-kayu. Dengar, Ya. tubuhnya Yesus itulah menjadi kerangka acuan tubuh kami nanti dibangkitkan. Saya nggak nanya itu. Dengan tubuh kerohanian, Saya nggak nanya itu, setiap bro. orang dapat kembali bersama Allah. Saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya adalah, ya, yang disalib itu kan tubuh laki-laki. Apakah yang bangkit itu laki-laki juga? Silakan. Itu enggak, itu pertanyaan yang lain, pertanyaan klasteri yang enggak bobot. Oke. Yang lain lah, itu yang lain. Apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin? Silakan. Enggak berbobot juga itu, salah soal itu. Oke. Apakah sekarang Yesus udah cukup. Apakah sekarang Yesus ini dengerin dulu, apakah Yesus sekarang ini masih laki-laki? Bang, nggak soal itu, yang bagus-bagus lah dulu, yang substansif lah dulu. Oke. Oke, gini ya, nggak masuk akal gini apa nih? Komal orang ngapa nih? Komal orang kurang ngapa? Kurang ilmu. Oke. Apakah yang bangkit itu masih anaknya Maria? Pergi kan? Pertanyaan begitu aja sulit dijawab. Pertanyaan yang disalahin, dasar. Kena mental dia ya. Dia itu tadi menganggap Yesus itu pembohong. Karena Yesus jelas menerangkan tubuh roh ya itu tidak memiliki daging dan tulang. Yesus ngomong, aku bukan roh. Ini aku sendiri, aku bukan roh, bukan hantu aku. Lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Karena para murid itu masih belum percaya juga bahwa yang datang itu Yesus yang belum bangkit. Ya, Yesus ingin membuktikan sekali lagi, adakah kau makanan? Para murid memberikan ikan goreng.
dan madu, di bahasa Inggrisnya dan madu. Di Indonesia dikorupsi madu karena sebotol itu 200.000 dikorupsi sama dia, hilang madunya. Jadi cuma ikan goreng doang. Ya kan? Lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Ya kalau roh makan ikan goreng ya pecel lele laris tiap malam. Kuntilanak datang, bang, lele goreng bang satu bang. Tuyul datang lagi, bang, ikan bakar bang. Nah, gendruwonya datang juga. Aku mau pahanya saja bang, tapi jangan pedes-pedes ya bang. Itu kalau roh makan. Pecel lele laris bos tiap malam. Mana sejak kapan ada roh makan? Justru ketika Yesus masih makan di hadapan para murid, itu menunjukkan dia belum bangkit. Karena orang yang bangkit harus berupa roh. Yang diterangkan Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36 dan diterangkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Nantang saya debat tanpa buka Bible, tapi dia masih kelabakan cari Bible, itu namanya koplak. Lanjut Bang Edi, mana lagi hotel nih? Mantap Pak De Sugi. I love you Pak De. I love you too. Aku mau makan, lanjut. Oh, sesama cowok nggak boleh pacaran, nggak boleh. Coba host yang mau naik, mungkin ada yang Kristen, apa yang pendeta atau yang jemaat, ya naikin aja. Mantap teman-teman muslim. I love you semuanya. Teman-teman yang di bawah, I love you. Love you too. Nah, coba teman-teman Kristen ini ada satu yang kosong ini, coba bisa naik lah, diskusi santai bawa data gitu kan, PAC ya. Ya, mana nih teman-teman Kristen yang mau naik nih ya? Banyak permintaan, tapi nggak tahu yang Kristen yang mana nih. Aja yang ada airannya usia itu mungkin Stefanus. Oh, yang belakang ini ada us. Ya. Ya kan, Kristianus gitu. Nah, bentar. Nggak tahu nih, Oten apa bukan? Itu di siapa tuh yang baru naik tuh? Oh, Ini udah baru ada naik naik ya? Julan. Sore. Nggak kelihatan dia sebagian. Ada loh. Coba. Julian. Oh iya Julian. Kayaknya Kristen dia, namanya Julian. Biasanya Julianus. Nggak Ada lagi yang naik nih. Ada Ukti. Kok nggak kelihatan ya? Udah lompat, udah turun. Oh, bentar. Coba. Loh, mana tadi? Coba aku naikin nih. Kayaknya si Oten ini. Kok nggak muncul ya? Kok nggak muncul? Via muncul nggak di situ? Via Tausaka muncul nggak? Muncul nggak? Nggak muncul ya? Ada yang muncul, ada yang enggak. Iya, nggak kelihatan ya. Kok rupanya tak dapat dilihat ya? Kenapa ini? Memang tempat yang satu ini kursi panas. Iya, dia di daftar tamu udah masuk, tapi nggak muncul di kursi. Ada loh, ada muncul nih, Via namanya nih. Via Muncul. sore. Ada. Via sore. Sore bang. Ih, Loh. suaranya, Suaranya Ari nih gimana sih? suaranya. ini kayaknya via kiasan kayaknya yang naik nih, via kiasan nggak muncul ini. Nah ini udah turun lagi nih. Kenapa ya ini yang teman-teman Kristen ini? Kenapa nggak mau diskusi? Maksudnya nggak bisa nunjukin data tuh kayak gimana? Nggak masalah kalau cuma asumsi dikit-dikit, nggak masalah lah. Ini gitu ya. Maksudnya kan supaya ada edukasi dari pihak teman-teman kita Muslim, apalagi ada guru Zuma itu kan valid data gitu loh ya.
Ya kalau teman-teman Kristen yang nggak bawa data, yang penting ada edukasi yang mendengarkan di bawah gitu aja sih. Nah, gitu. Coba coba teman-teman yang saudara-saudara yang muslim jangan minta naik dulu ya, biar nggak bingung ini milihnya. Aku naikin juga nggak kelihatan lagi nih. Tapi harusnya gini loh, teman-teman Kristen tuh harusnya bersyukur ya teman-teman ya. Gini loh, cara pandangnya gini ya. Kalaupun ya kan, andai pun pengajaran itu, makasih Mas. Ya, notanya belum. Andai pun pengajaran dari Bang Zuma tidak kalian percayai, minimal itu kalian jadikan referensi gitu loh. Bahan kajian, nanti dibandingkan. Bener nggak ini yang kata Bang Zuma ini, bener nggak ini, minimal gitu loh teman-teman. Nggak langsung dipercaya nggak apa-apa gitu loh. Betul nggak? Atau salah saya? Betul, karena begini juga ya, Pak Andri, daripada teman-teman muslim, apalagi terutama daripada Gunda Zuma, apa yang disampaikan itu kan ada memang semua di Bible gitu loh. Kan gitu sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi memang udah pas sebenarnya. Tinggal mereka lihat sendiri, oh apakah yang dibacakan Gunda Zuma atau teman-teman debat lain betul nggak? Oh iya ya. Nah kan gitu. Gitu sih sebenarnya. Kita coba sapa lagi nih yang baru naik. Iya. Klik ini ya. Oke. Agak ragu nih. Klik 421. Bang Bonar noise ya, lagi di jalan kayaknya. Iya lagi di jalan, nggak apa-apa, nyantai aja, aku mute. Ya, klik 421. Kenapa? Klik. Ya. Aduh, ini klik rohani lagi nih yang jawab, ini gimana ini? Klik nggak ngomong, turunin ya. Aduh, kok ngeri ini suaranya ini ya. Klik ya udah, aku turunin ya. Cari lagi nih. Turunin aja tante, kepencet. Masa gue tanya gini loh, yang dikuburkan itu anak Maria laki-laki. Nah yang bangkit tubuh kemuliaan itu masih laki-laki nggak? Katanya apa? Pertanyaan nggak berbobot katanya. Mana sih? kayak pinter-pinter aja jadi ditanyain yang tinggi-tinggi aja nggak nyampe, tanya kayak gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan dari Prof Andi itu satu poin misalnya itu finishing, poin pertama. Poin kedua itu membuka cakrawala mereka itu untuk berpikir. Iya ya, benar ya. Kan gitu. Walaupun ada data bantahan asumsi yang disampaikan dari teman-teman kita Kristen, tetapi setelah diajukan pertanyaan yang mendobrak akal pikiran mereka itu supaya terbuka, itu bisa mereka itu bisa apa ya? Pikirannya bisa kembali normal gitu loh. Iya ya, betul ya. Data nggak ada, dibalik dengan akal juga nggak masuk, kayak gitu sih. Ini Onoji juga nggak kelihatan ini. Kalian kenapa? Ada di sini kelihatan ya? Benar ya. Iya. Mestinya kan gini, Bang Sedi, kalau memang itu Yesus bangkit dengan tubuh berubah, diubah atau diganti gitu ya, kan ditanya, yang dikubur itu anak Maria, laki-laki. Ya mestinya dijawab dong, oh yang bangkit itu bukan lagi laki-laki karena udah berubah total. Ya jadi apa dong? Iya betul. Jadi jadi sebenarnya teman-teman Kristen itu harus menyadari bahwasanya iya ya, secara aku jawab dengan asumsi pun nggak bisa gitu loh. Tetap mendobrak akal sehat kan gitu. Seperti pertanyaan dari Ustadz Cuki, Bang Andi dan teman-teman yang lain, debater-debater muslim kan. Sebenarnya bisa disadari gitu loh, walaupun dengan asumsi tapi terbantahkan juga gitu loh, karena akal nggak bisa menerima kan gitu, apalagi nggak ada punya data kan gitu, gitu aja sih. Ini nggak kelihatan lagi ya, kenapa orang-orang naik nggak kelihatan, ada apa sih? Ada kelihatan nih, namanya cantik, cuman mungkin Mbak Natali ini open cam kali, jadi agak gitu ya, nggak ngaruh lah. Tahu kenapa dia ngotot mengatakan itu sudah digantikan tubuhnya? Kenapa? Nah itu yang saya katakan tadi, itu dari asumsi gitu loh. Iya, doktrin kan udah ngomong doktrin tadi. Doktrin itu kan pendapat itu kan bisa itu dikatakan asumsi juga kan, walaupun nggak ada data kan gitu ya. Jadi dia berasumsi, tetapi asumsinya itu setelah ditanya
dia bingung gitu loh. Dia mendobrak akal dia juga gitu. Soalnya Masya Allah, gini Bang Sidi, kalau sampai dia bilang tubuhnya tetap sama, nah dia nanti kesulitan bahwa artinya Tuhanmu di surga itu punya tubuh seperti manusia. Nah nggak boleh Tuhan kayak gitu. Kalau ada Tuhan sama dengan badannya seperti kita, itu Tuhan meragukan. Nah, makanya di doktrin tubuh yang asli Yesus dipakai aktivitas di bumi itu sudah digantikan menjadi tubuh kemuliaan. Artinya bisa tembus tembok, kayak hologram gitu loh. Nah, gitu loh. Itu yang dia hindari itu Bang. Dihindari pertanyaan selanjutnya, jadi di surga Tuhanmu itu anaknya Maria dong. Nah, dihindari itu. Iya benar. Itu yang dia hindari. Makanya sebelum ditanya sampai di surga, dia putar dulu sebelum dia terangkat. Ya dia rubahkan dulu di bumi bahwa anaknya Maria ini sudah diganti tubuhnya dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan dasarnya apa? Doktrin. Nah kalau udah doktrin gimana mau diskusi? Gitu. Tapi kalau dan demikian ada yang jujur menjawab, ada yang tidak, ada yang muter-muter, ada yang kabur. Itulah mereka. Jadi Sebenarnya pertanyaan anak SD itu, Mbak Natali, pertanyaan anak SD itu pertanyaan menyiksa. Benar. Saya kan mewakili anak SD bertanya. Pertanyaan menyiksa, benar. Betul Bang Handi. Tapi kalau menurut Bang Handi gitu kan sama Bunda Natali itu gimana? Gimana apanya, Bang? Dulu kan Mbak Natali juga pernah outkan, pasti Loh, didoktrin kok nggak dijawab sih? Enggak mesti gimana apanya. Itu Ini loh. pertanyaan saya. Kalau menurut Bang Handi ya kan sama Ukti Natali, menurut antum berdua gimana? Jadi Ya kan? jadi begini. Nah gitu. itu, itulah yang saya maksud. Lanjut. Jadi begini. Jadi begini. Nah, Ya, jadi begini. gini loh, gini. ya. Kenapa mereka itu menyangkal ya bahwa yang datang kepada para murid itu masih tubuh lama? Karena kalau terbukti bahwa yang datang itu Yesus dengan tubuh lamanya, itu artinya Yesus nggak bangkit. Makanya dia itu berusaha keras walaupun jawabannya kayak orang gila. Ya, berusaha keras bahwa yang datang itu tubuh roh. Ada beberapa hal. Kalau memang ya Yesus itu bangkit berupa roh, dia tidak perlu batu kubur itu digulingkan. Pintu kubur nggak perlu digulingkan karena roh bisa tembus tembok dia, seperti yang dikatakan Bang Andi. Tapi faktanya batu kubur digulingkan. Ini menunjukkan yang keluar dari kubur bukan tubuh roh, tapi yang keluar dari kubur tubuh jasmani Yesus, lengkap dengan daging dan tulangnya. Terus apa lagi? Tubuh Yesus masih bolong. Tapi by the way, Pak De tahu dari mana kalau ada tulangnya? Yesus sendiri yang ngomong. Oh, ada tulangnya gitu? Iya, lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti Wah, yang luar ada biasa. pada diriku. Wah, luar biasa nih. Ya, aku barusan menguji Pak D ya teman-teman. Aku barusan menguji Pak D bahwasanya setiap narasi yang diucapkan oleh Pak D itu semuanya berdasar. Betul ya Pak D ya? Betul. Betul. Yes, that's right. Ngaku dong, malu dong aku bibir bicara Mantap. tapi nggak ngerti gimana sih. Mantap lah ini. Jadi menurut Yesus sendiri bahwa dia itu bukan roh. Ya kan? Apa buktinya dia bukan roh? Dia datang dengan daging dan tulangnya. Dia makan di hadapan para murid. Kenapa? Kalau roh itu nggak makan. Casper itu kan melayang-layang, nggak makan dia kok. Itulah tubuh roh itu, Casper tuh. Apakah Yesus datang itu melayang kayak Casper? Tidak. Dia datang ya. Dia datangnya seperti itu. Malah disuruh diraba-raba sama muridnya, rabalah tangan dan kakiku, lihatlah, rabalah.
Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Ini jelas sekali loh pernyataan Yesus itu. Loh, Yesus masih makan, masih punya jari, tangannya masih bolong, dibilang tubuh baru. Giliran ditanya mana tubuh lamanya kalau memang diganti. Kan gitu. Oh, tubuh lamanya nggak ada. Berarti kesimpulannya gini Pak De. Berarti kalau memang murid-murid Yesus pada saat bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan itu, kemudian pertama kali yang diucapkan Thomas apa? Hantu kan? Para murid ya. Ya, Thomas hantu nggak kan? ada di situ, Thomas nggak ada di situ. Ya, Waktu yang dia menjumpai itu. Yang dikatakan yang mengatakan hantu itu siapa tuh? Murid. Nah, murid-muridnya. Nah, berarti kesimpulannya murid-muridnya Yesus itu nggak tahu bahwasanya Yesus itu akan menubuatkan dia adalah Tuhan. Enggak, berarti lawang disebutnya bukan Tuhan, hantu kok. Nah, Gimana itu dia. Ya itu tadi awal dari pernyataan saya kan, para murid tidak pernah menganggap Yesus Tuhan. Karena tidak mungkin kalau para murid percaya Yesus itu Tuhan ketika bangkit jadi hantu. Itu nggak mungkin. Karena yang bangkit jadi hantu itu manusia biasa. Di mana itu? Lukas 20 ayat 36, 37, 38, coba dibaca di situ. Orang yang dibangkitkan itu akan seperti roh, akan seperti malaikat di surga, akan seperti pneuma, hantu. Nah, seperti itu yang diterangkan Yesus. Wajar para murid menganggap Yesus itu hantu, karena itu yang diajarkan Yesus. Itu juga yang diajarkan Paulus. Orang yang dibangkitkan itu seperti roh, bukan seperti bukan ada daging dan tulangnya, gitu loh. Mana ayatnya? 1 Korintus 15 ayat 44. Dibaca itu dari ayat 40-an lah itu, ya kan? Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh jasmaniah. Nah, itu baca aja di situ tuh. Gitu loh, Ten. Kalau mau ngelawan saya selevel sikitnya apa? Enggak level maksa kau. Petinju kelas berat dilawan kelas terbang, mampuslah kau. Kelas bulu. Kelas bulu, mampuslah kau. Sasugi, Bang Fandi, Natali. bentar, aku izin tutup dulu yang di YouTubeku ya Bang Fandi ya. Ini kan juga belum ada teman-teman Kristen nih. Izin ya. Ya buat teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah, saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua salahnya host ya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga yang di channel Sugi Kristologi TV. Karena belum ada perdebatan, maka perjumpaan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada perdebatan yang menarik kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya, karena Oten yang tadi ini memang kan atau sebagian itu Tuhannya itu adalah roh. Tuhannya itu adalah roh. Jadi sebenarnya fisik Yesus ini memang dia harus hilangkan dengan doktrin. Karena kalau sampai fisiknya Yesus ini masih seperti yang di bumi, mengalami kesulitan membuktikan Tuhannya roh. Karena tetap ada fisiknya Yesus di surga terangkat kan gitu. Jadi untuk menghilangkan itu ya dikaburkan di bumi. Yang bangkit itu tubuh yang sudah digantikan menjadi tubuh kemuliaan. Untuk menjelaskan itu ya nggak bisa dengan ilmiah dan logis. Hanya iman saja karena memang berdasarkan doktrin. Di sini pusat imannya sebenarnya menyalahgunakan akal sehat. Natali pernah digituin kok waktu dia masih Kristen. Disinilah kau harus menghilangkan tubuh asli Yesus menjadi tubuh kemuliaan. Karena kalau sampai masih ada tubuh aslinya, Tuhan itu nggak boleh punya fisik. Karena
Tuhan Anda atau Tuhan kalian itu adalah roh. Jadi terpusat sama roh, fisik nggak boleh dibahas di sini. Makanya kalau dikasih pertanyaan, itu masih laki-laki atau perempuan, nggak mau menjawab. Karena roh nggak punya jenis kelamin. Begitu Pak De, dan yang lain-lain. Bang Andi, kita rehat dulu yuk Bang Andi. Kan? Nanti malam kita lanjut. Oke, insya Allah nanti malam lanjut. Aku mau keluar ini, mau rayakan pesta kemenangan. Pesta apa ini? Pesta kemenangan kemarin bos kami lolos. Wih mantap, ditunggu transferannya Bang Pandi. Loh kan salah pula. Jangkrik. Jangkrik. Aduh. Ya lanjut silakan. Tutup kan ya? Ya, tutup Natalia, tutuplah. Ustaz Sugi aja, Ustaz Sugi tutup. Oh iya, Cak Sugi. Sedikit sebelum tutup kasih kenapa sampai doa kafaratul majelis itu sering dikumandangkan. Silakan Cak Sugi. Ustaz Sugi. Mana Cak Sugi? Masih pindah mungkin ya? Ini Pandi, suaramu kok kayak udah berubah ya? Masa sih? Nih, udah kayak seperti suaranya Bang Sumang. Iya. Enggak, karena bosnya menang ya kan. Bosnya menang jadi dia cair banyak. Beda lah suaranya lah. Oh ya, suaranya langsung berubah Beda ya. lah. Pengaruh ya dia. Pengaruh ya. Gimana nggak beda? Cairnya bukan 1 juta 2 juta, 50 juta Bang Pandi cairnya. Coba. Wih, bersera. Wow, 50 juta. Pantasan Wow. suaranya berubah. Ya ini ditutup ini Bang Ardi aja kan. Iya Bang Ardi aja, rehat dulu Bang Ardi. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. Oke, tutup. Itu juga sih. Ini gimana sih nggak tutup loh kayak gini nih. Katanya suruh tutup, barusan aku mau tutup. Doa kafaratul majelis ayo lah. Oh, doa kafaratul majelis. Bilang dong. Oke, teman-teman semuanya yang ada di bawah maupun yang ada di atas, yang ada di dunia nyata maupun dunia gaib, terima kasih sudah menonton live Fandi Ahmad 01. Kita datang kembali insya Allah nanti malam pukul jam 12 malam bertemu dengan kami dan Kuntilana. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak ada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.